Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mbak Cinta Handini, narasumber kita yang akan membagikan ya ilmunya kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, Kakak Adik yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih. Ini banyak yang sering mengikuti pelatihan di publishing ini. Saya sampai hafal ya. Ini saya ucapkan terima kasih telah setia mengikuti event-event kelas menulis dari si publishing, semoga bermanfaat ya. Jadi bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Indra dari si publishing. Si publishing ini penerbitan buku, penerbit buku yang ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Dan saat ini sudah menerbitkan lebih dari 2000 judul buku ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang sudah menerbitkan ya. Ada yang antologi atau mungkin ada yang solo. Nah, ini kami bulan ini ada banyak pelatihan ya. Kemarin ada dari Prof. Tengsu Cahyono ya, pelatihan Tiba, puisi 3 bait, kemudian sebelumnya ada Golagong, Fiksi Mini ya, pelatihan Fiksi Mini, sebelumnya lagi ada Golagong lagi, di seminggu sebelumnya itu travel writing ya. Malam ini terakhir travel waiting untuk mengirim karya, kemudian sebelumnya ada Sami Sepi 1 minggu 10 puisi, dan hari ini kita ada pelatihan menulis kisah inspiratif. Oh ini Bu Dr. Darmaneli Pontianak, bukunya banyak nih, ada kue pengantin sama buku ronda ya, ini hasil kelas menulisnya ya. Wah, ini Bu Darmaneli ini sudah sering sekali ya mengikutinya. Dan malam hari ini kita belajar menulis kisah inspiratif dengan Mbak Cinta Handini. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Jadi nanti akan saya bacakan dulu profil beliau. Ya. Dan ini profilnya ada 14 halaman ya, karena Mbak Cinta ini karyanya cukup banyak. Tapi mungkin tidak saya bacakan semua. Nanti akan saya share di grup biar nanti teman-teman Bapak Ibu semua bisa melihat ya profil dari Mbak Cinta secara lengkap. Apakah ini sudah kelihatan? Oke ya, sudah ya. Ini saya bacakan sekilas. Ini Mbak Cinta Handini, ini penulis dan juga editor ya. Ini beliau tinggal di Bekasi Selatan. Ini alamat yang baru. Kemudian ini medsosnya, ini teman-teman nanti bisa berkenalan, bisa berteman di medsos. Ada email, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Ini pekerjaan beliau penulis dan editor dengan sertifikasi kompetensi dari BNSP. Nah, ini kegiatan sebagai penulis dan editor ini mulai dari 2010 sampai sekarang. Beliau juga sering menjadi juri menulis dan juga tim literasi yang diadakan oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Ini pernah jadi juri lomba cerita pendek yang diadakan oleh Kemdikbud bersama dengan Penerbit Mizan. Kemudian ada ini juri lomba, ini tim Kemendikbud review panduan lomba festival dan olimpiade tingkat sekolah dasar tahun 2014 dan membuat juri panduan lomba. Nah ini ya, ini pengalaman beliau. Kemudian ini menjadi juri ini banyak sekali ya di level nasional bersama Kemdikbud ya. Kemudian menjadi penulis, wah ini banyak sekali. Dan salah satu karya beliau ini terpilih ya oleh Badan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga berhak mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia (MUNSI) ya di Jakarta 18 Juli 2017. Nih, karya anaknya banyak yang mendapatkan penghargaan ini dari The Asia Foundation dan sebagainya, ini banyak banget. Pengalaman menjadi narasumber ini banyak sekali ya, dari universitas, dari banyak sekali lembaga ini. Kemudian karya-karya yang di media cetak, wah ini banyak sekali dari cerpen di Koran Berani, cerpen di mana nih, banyak sekali ya, Koran Republika. Nah ini yang bunga cerpen. Kemudian yang bukunya ada banyak sekali.
beberapa itu terbitkan di Mizan, kemudian kebanyakan di Mizan ya, ini ada juga dari penerbit lain, UIN, GPU ya, Gramedia, Pustaka Utama, ini komik juga ada, ini bukunya ada berapa nih beliau nih, banyak banget, ada 78 ya, sampai 2023 ini. Jadi pengalaman menulisnya sangat banyak dan nanti Bapak Ibu sekalian, para peserta bisa menimba ilmu dan bertanya ya ketika nanti ada sesi tanya jawab. Ini karya buku ya, editan beliau nih, kebanyakan dari Mizan yang diedit ini ada berapa nih, ada 170, 100, oh 200 masih ada ini. Waduh, masih banyak banget. Ada 280 nih. Ini banyak sekali karya-karya beliau, baik itu yang di media surat kabar, yang di buku, dan juga sebagai editor, beliau sangat berpengalaman dan sangat banyak sekali karyanya. Nah, ini nanti saya share di grup biar nanti teman-teman bisa mempelajari ya, mengenali profil Mbak Sinta Handini. Nah, ini langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana, ini udah siap berbagi dengan teman-teman yang banyak banget ini? Insya Allah. Bismillah. Santai aja, nanti saling berbagi aja. Mungkin nanti juga teman-teman, apalagi nih banyak yang udah menerbitkan di SIP dan sering mengikuti pelatihan di SIP, pasti udah banyak pengalamannya juga. Kita berbagi aja nanti. Oke. Ini teman-teman, saya berikan waktu nanti tanya jawab, nanti ini sudah ada yang tanya tapi lewat chat ya, tapi nanti aja ya, nanti silakan ditanyakan ke Mbak Sinta ketika sudah ada sesi tanya jawab. Oke, karena Mbak Sinta sudah siap, kita langsung saja mulai ya. Kami persilakan Mbak Sinta Handini untuk membawakan materi pada malam hari ini. Silakan Mbak Sinta. Ya, terima kasih Mas Indra. Ini saya sambil share screen ya Mas ya. Sudah jadi host ya saya Mas? Sudah co-host? Sudah. Oke, ini saya sambil share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita santai ya, santai belajar. Insya Allah sharing, mungkin saya berbagi pengalaman saya, dan mungkin ada nanti teman-teman memberi masukan juga untuk menambah pengalaman dari saya juga. Sejatinya kan kita berbagi itu juga menambah ilmu, insya Allah. Ini saya sambil coba ambil materinya, sebentar masih loading. Tadi lihat dari apa ya, komennya banyak banget teman-teman ya, dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi, Masya Allah. Insya Allah nanti bisa bersama-sama kita menerbitkan buku di Si Publishing. Ini luar biasa loh Mas Indra, sudah 2000 judul buku, Masya Allah. Dan saya salut sama Mas Indra itu, walaupun sudah sebesar ini masih turun tangan langsung ke WA, mendampingi pelatihan, Masya Allah. Padahal pegawainya udah banyak banget. Udah kelihatan belum, Mas? Udah Mbak, udah. Oke, sebentar saya. Ini biar, oke. Bismillah. Saya bisa buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah diperkenalkan sama Mas Indra. Ini profil saya. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin bersilaturahim kembali dengan saya. Ini ada beberapa media sosial yang saya punya. Kemudian ini ada beberapa buku yang pernah saya tulis bersama teman-teman tentang kisah inspiratif. Sama seperti teman-teman, saya memulai menulis itu juga menulis kisah inspiratif karena bagi sebagian orang ini lebih mudah ya dibanding kita untuk terjun menulis dalam genre lainnya, karena berkedekatan dengan kita, hal-hal yang dekat dengan kita, hal-hal yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, dan mungkin kita alami sendiri itu, jadi bisa kita tuliskan. Jadi seperti ini
antologi untuk kisah inspiratif yang saya tulis bersama teman-teman. Yang pertama ini tahun 2009 atau 2010 ya, sekitar 2009. Nah, judulnya Jumpalitan Menjadi Ibu. Jadi kalau untuk kisah inspiratif itu teman-teman merupakan kisah yang mungkin diambil per temanya. Kalau ini Jumpalitan Menjadi Ibu, temanya waktu itu kami menuliskan masing-masing tentang bagaimana pakpiknya ya, atau kesibukan seorang ibu, baik ibu yang bekerja, ibu yang di rumah, atau ibu yang bekerja sambil sebagai ibu rumah tangga, atau ibu yang freelance, atau ibu yang terpaksa mengikuti kegiatan, bukan terpaksa ya, memang mengikuti suaminya bekerja di luar negeri, seperti itu. Jadi kami kumpulkan dalam Jumpalitan Menjadi Ibu ini berbagai ragam kisah ibu-ibu, teman-teman yang telah berprofesi menjadi ibu, tapi juga dengan berbagai macam kegiatannya. Kemudian ada juga Fight Love Hope, ini berkisah tentang tentang penderita kanker ya, yang dialami oleh sahabat-sahabat saya sendiri atau keluarganya atau saudaranya atau temannya yang kemudian kami kumpulkan. Kalau ini tentang judulnya Let's Enjoy the School, ini tentang kesibukan sehari-hari sebagai seorang ibu yang menyiapkan bagaimana putra-putrinya untuk bersekolah. Banyak ragam cerita yang kami kumpulkan yang mungkin menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lain. Kalau ini Hati-Hati Ya, ini temanya tentang di perjalanan di jalan raya. Jadi kita tidak di rumah terus kan, mungkin ada yang berkegiatan mengantarkan anak sekolah, mungkin ada yang masih kuliah, ada yang bekerja. Nah, pengalaman-pengalaman kisah kita berada di jalan raya, berada di jalan itu kami tuliskan. Ada berbagai ragam. Kemudian ini Kasih Ibu Tak Pernah Putus, tentang cerita tentang bagaimana seorang ibu kita, ibu yang telah melahirkan kita, bagaimana membesarkan kita, mungkin beragam cerita kan, makanya kami tuliskan juga di dalam satu buku Bunga Rampai, antologi tentang kasih ibu tak pernah putus, bagaimana kita berterima kasih kepada ibu. Kalau ini tentang cerita Lebaran ya, banyak cerita kisah di hari Lebaran, yang ini cerita tentang cerita klasik ya, bagaimana ibu-ibu kan banyak yang menceritakan anaknya ya sebelum tidur, storytelling, dongeng. Nah, kami menuliskan apa saja sih yang kami ceritakan kepada putra-putri kami. Ini kami kumpulkan juga dalam Bunga Rampai. Kali ini waktu itu saya diundang untuk menuliskan tentang cerita di perpustakaan seperti itu. Dan ini yang terakhir kemarin, ini baru masih pre-order belum ya? Apa udah selesai ya, saya tahu. Ini baru yang saya tulis juga bersama teman-teman. Waktu itu kebetulan saya menjadi pematerinya juga untuk kisah inspiratif, sekaligus menjadi PJ untuk pengumpulan naskahnya. Ini tentang kisah-kisah perpisahan orang tua ya, orang tua atau perpisahan dengan pasangan seperti itu. Jadi kisah-kisah perceraian, sisi lain sebuah perpisahan dan kisah lainnya. Jadi perceraian yang mungkin dialami dirinya atau temannya atau saudaranya atau orang tuanya atau yang pernah dilihat sekitarnya seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kisah inspiratif seperti itu. Untuk lebih jelasnya Slide-nya belum ganti ya Mbak Cinta, mohon maaf. Iya, ini sebentar, saya berusaha. Oh ya ini, nyari kursornya Mas, hilang tiba-tiba kursornya. Iya, oke. Nah ini terakhir kemarin ketika saat Corona ya, saat Corona kita hampir 2 tahun lebih malah Corona. Nah kebetulan teman-teman waktu itu kami dalam komunitas Persatuan Penulis Indonesia, Satu Pena ini juga menuliskan kisah-kisah Bunga Rampai, kisah-kisah inspiratif tentang pengalaman dalam menghadapi kondisi saat pandemi Corona seperti itu. Dan ini ditulis oleh 110 penulis dari berbagai macam profesi, dari mulai dubes, dari mulai pejabat, dari penulis, penggiat sosial, kemudian pekerja kesehatan, polisi dan sebagainya. Akhirnya dikumpulkan ini
sampai berapa? Sampai 3.000 halaman kalau nggak salah, dan dijual waktu itu 700.000 per buku. Ini mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia Muri seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan kemudian kita masuk langsung ya, bagaimana kita mengenal kisah inspiratif. Jadi kalau kita membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, apa sih inspiratif? Inspiratif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya bersifat menginspirasi. Bisa diartikan kisah inspiratif adalah kisah atau cerita yang bersifat menginspirasi, seperti itu. Dan saya bisa menggambarkan atau menyimpulkannya. Mungkin teman-teman nanti punya kesimpulan sendiri dari arti kata inspiratif dan kisah inspiratif. Kalau menurut saya, kisah inspiratif itu adalah cerita yang membuat pembaca menjadi terinspirasi, termotivasi, tersentuh, hingga bisa menangkap hikmahnya. Biasanya kan kita gitu ya, kalau membaca-baca kisah inspiratif. Nah, ini dia, klik moment. Biasanya seperti itu. Kalau kita membaca buku, terkadang kita merasa klik dengan apa yang kita baca pada buku tersebut. Ada momen-momen yang tertentu yang serasa, oh ya, seperti diri saya nih. Oh iya, solusinya pas banget dengan masalahku. Kebetulan, gue jadi merasa mendapatkan solusi. Kemudian kita membaca kisah lain yang tadinya kita down, kemudian membaca buku kisah inspiratif, kita melihat, wah ternyata masalahnya lebih berat ya dari masalahku, harusnya aku lebih banyak bersyukur, bukannya mengeluh. Mungkin banyak seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada lagi kalau misalnya kita membaca, melihat wah kedermawanan seseorang gitu menjadi inspirasi kita untuk menjadi dermawan. Kemudian ada juga berbagai buku semacam how to yang ya atau apa ya, how to atau mungkin tips-tips dan sebagainya yang membuat kita merasa, oh begitu ya caranya. Jadi menginspirasi kita untuk meniru, membuat, atau melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi yang dimaksud inspiratif seperti itu. Jadi membuat kita menjadi terinspirasi untuk mencoba atau menjadi penghiburan bagi kita merasakan bahwa, oh iya, cerita itu membuat kita menjadikan satu mengambil kesimpulan, oh ternyata masalahnya tidak seberat yang seperti saya alami gitu, atau ternyata masalah saya tidak seberat yang dia alami, seharusnya saya bisa, atau kita bahkan mendapatkan solusi dari buku yang kita baca seperti itu. Kemudian kita masuk untuk ke kisah inspiratifnya sendiri. Untuk menulis kisah inspiratif, kita harus mengenal dulu berbagai ragam jenis tulisan. Kalau di dalam secara garis besarnya ya, jenis-jenis tulisan itu ada 3 macam. Tapi mungkin teman-teman sebelumnya mengenal hanya 2 macam ya, fiksi dan non-fiksi. Kemudian selebihnya ada faksi. Apa sih itu cerita fiksi, non-fiksi, dan faksi? Nah, ini dia jenis-jenis tulisan fiksi. Kalau fiksi itu tulisan yang berdasarkan khayalan atau imajinasi, dan nama tokoh, tempat, peristiwa itu adalah murni khayalan atau imajinasi dari penulis. Misalnya kita bisa menulis cerpen, cerbung, novel, itu kita bisa menyebutnya sebagai tulisan fiksi. Jadi yang tulisan berdasarkan khayalan atau imajinasi kita. Kemudian kalau non-fiksi itu apa? Non-fiksi itu tulisan yang berdasarkan kisah nyata yang memuat berbagai informasi, data, dan fakta. Dan ini harus benar-benar kita, kalau untuk menulis non-fiksi ada referensinya. Kita mengambil dari mana, tidak asal mencomot. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan kalau untuk cerita non-fiksi. Contohnya artikel, opini, resensi, reportase, ensiklopedia, biografi, atau bahkan karya tulis ilmiah. Jadi sesungguhnya kita sudah pernah atau sudah pernah menuliskan paling tidak satu tulisan fiksi, non fiksi bagi yang sudah ini ya sarjana ya, nulis nulis disertasi, nulis skripsi, nulis tesis seperti itu. Itu judul tulisan non fiksi. Kemudian nah ini dia. Bagaimana dengan jenis tulisan kisah inspiratif? Apakah dia termasuk tulisan fiksi atau non-fiksi? Nah, kalau biasanya kalau tulisan inspirasi, kalau sebelum-sebelumnya
kalau zaman dahulu kalau saat ini sih masih sudah berbeda modelnya untuk tulisannya. Kalau dulu itu model untuk tulisan kisah inspiratif seperti kayak diary ya, kayak curhat seperti itu. Jadi apa yang dituliskan. Tapi kemudian kalau untuk supaya bisa orang mengambil inspirasinya dan mau membacanya, tentu saja harus dikemas seperti enak dibaca. Jadi kalau kisah inspiratif itu jadi di antara keduanya, lebih baik ditulis di antara keduanya. Jadi merupakan bentuk kreatif writing yang kita kenal sebagai tulisan faksi, yaitu kisah inspiratif ini benar-benar kisah nyata dari yang kita alami, orang lain, saudara, atau siapapun yang kemudian kita tuliskan dalam bentuk fiksi. Seperti kayak menulis cerpen, seperti itu. Jadi kayaknya kayak lebih mudah dicerna, lebih enak dibaca, alurnya lebih nyambung dibanding kalau kita menuliskan seperti coretan-coretan seperti diary seperti itu ya. Nah, untuk trennya seperti itu sekarang ini, jadi kisah inspiratif itu kebanyakan ditulis dalam bentuk faksi. Jadi fakta yang difiksikan, kisah nyata, fakta yang kita ambil, yang kemudian kita tulis seperti berbentuknya seperti fiksi, seperti itu. Jadi faksi itu adalah tulisan yang berdasarkan fakta, tapi dituliskan secara fiksi. Nah, bagaimana untuk menuliskannya? Apakah gimana ya untuk menuliskannya? Apakah rumit? Benar, kebanyakan seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang terbiasa membaca novel, membaca cerpen, ya semacam itu, rata-rata itu tidak murni ya, tidak murni fiksi, tidak murni imajinasi. Kebanyakan juga cerita-cerita yang pengalaman orang lain gitu. Jadi kalau untuk menulis kisah inspiratif, mirip-mirip seperti itu. Jadi penulis juga boleh menambahkan bumbu-bumbu agar ceritanya semakin enak. Misalnya ada beberapa adegan atau beberapa cerita, beberapa kisah yang rasanya kalau kita tuliskan datar. Mungkin settingnya yang kita ganti supaya kelihatan greget gitu ya, atau mungkin ada adegan yang mungkin kita bisa tambahkan jadi kelihatan lebih hidup seperti itu. Jadi boleh aja seperti itu. Jadi yang penting ada momen, ada benang merah, ada kesimpulan yang nanti akan menjadi inspirasi bagi pembacanya. Seperti itu. Jadi misalnya juga ya ini contohnya ya novel sejarah dan kisah inspiratif seperti itu ya. Nah, ini dia ciri-ciri kisah inspiratif. Kalau teman-teman seperti tadi saya ulas dari awal tadi tentang klik momen gitu ya. Bagaimana teman-teman membaca suatu cerita, suatu tulisan yang akhirnya merasa klik dengan diri sendiri. Jadi begitupun teman-teman kalau menuliskan suatu kisah inspiratif, berusaha untuk memberikan hal-hal yang memberikan kebaikan atau unsur teladan juga sehingga menjadikan inspirasi bagi pembacanya, pembaca lain, pembaca buku teman-teman, pembaca tulisan teman-teman, seperti itu. Ceritanya bisa saja membuat pembaca tersentuh atau bahkan mungkin menjadi mengetawakan diri sendiri. Oh ya, ternyata hal ini mirip-mirip dengan kisah saya seperti itu. Jadi ada klik momen yang membuat pembaca terinspirasi. Itu yang jadi fokus utama dari cerita kisah inspiratif seperti itu. Jadi membuat pembaca terinspirasi, memberikan unsur kebaikan, teladan, membuat pembaca tersentuh atau bahkan menertawakan diri sendiri, menjadi cermin bagi penulis atau pembaca. Bagaimana kisah-kisah yang teman-teman baca itu menjadikan menjadikan teman-teman menjadi introspeksi diri atau semacam itu. Kemudian menjadi ajang belajar tentang kesalahan atau menyadarkan akan nilai negatif, lalu bangkit dan tetap punya harapan. Ini poin-poinnya. Bisa digabungkan, bisa mungkin teman-teman ambil salah satu poin yang teman-teman ingin bagikan. Jadi mungkin ingin membagikan nilai kebaikan ya, unsur teladannya, atau membuat pembaca tersentuh dengan kisah teman-teman gitu ya, menjadi cermin bagi pembaca atau penulis sendiri seperti itu kan. Kalau kita menuliskan juga otomatis kan biasa kita bercermin, oh ya yang masa lalu itu sebagai pelajaran kita di masa sekarang seperti itu. Kemudian menjadi ajang belajar tentang kesalahan, kemudian memberikan insight atau perenungan sehingga melahirkan ide atau hikmah akan nilai kehidupan
Jadi terkadang kalau kita membaca buku orang lain yang menceritakan tentang kehidupannya atau kisah-kisah yang dia tulis gitu, kita menjadi merenung gitu, kemudian melahirkan hikmah atau suatu introspeksi diri, perenungan, atau bahkan ide untuk membuat suatu cerita. Ternyata, oh ya, pengalaman sama loh sama saya, atau pengalamannya mirip-mirip saya, tetapi saya mempunyai solusi yang berbeda. Kemudian kita bisa menuliskannya dengan kisah kita sendiri, seperti itu. Seperti tadi kan ada beberapa buku, mungkin banyak teman-teman di sini yang berprofesi juga sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai pekerja juga yang berkarir. Teman-teman mempunyai pengalaman sendiri yang mungkin bisa dibagikan kepada teman lain, bisa dituliskan seperti itu. Jadi tidak sama. Jadi tiap orang itu mempunyai bisa mempunyai profesi yang sama, tapi pengalamannya bisa berbeda seperti itu. Bisa dituliskan, bisa menuliskan, bisa melahirkan tulisan hal yang berbeda-beda. Kemudian ceritanya bisa membuat kita belajar banyak hal. Dari kisah inspiratif yang kita tulis atau yang kita baca, bisa membuat kita belajar banyak hal. Pembaca mendapatkan hal-hal yang bisa menjadikan pelajaran. Kita pun juga begitu, belajar dari kesalahan atau belajar dari proses yang kita alami selama ini hingga kita bisa menuliskan cerita tersebut seperti itu. Kemudian, nah ini dia, bagaimana menulis kisah inspiratif. Jadi kisah inspiratif itu biasanya tidak seperti novel ya, lebih kepada semacam cerpen karena dia hanya sekeping puzzle, sekeping kisah yang kita rasa menjadi klik kita sebagai seorang yang mengalaminya atau teman-teman atau saudara kita yang alami yang rasanya kalau kita tuliskan itu mengeluarkan segala hal yang mungkin rasa, mungkin akhirnya kita menemukan solusi, kita menemukan pembelajaran yang pada saat itu hanya sedikit, tapi mungkin jadi bisa pembelajaran orang lain. Jadi pada kisah inspiratif itu penulis bisa menuliskan sepotong kisah hidupnya berupa sekeping dari seluruh puzzle kehidupannya. Jadi tidak perlu dari dia lahir sampai hari ini, tapi hal-hal yang menjadi momen yang bisa dituliskan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nih, kan nanti insya Allah nanti akan dijadikan buku ya ceritanya. Kalau teman-teman yang menuliskan ceritanya gitu, nanti akan ada tema gitu kan. Jadi bisa teman-teman bisa mengambil, oh iya misalnya temanya seperti tadi ya tentang seorang ibu bekerja atau mungkin kalau secara keseluruhan kehidupan di jalan raya misalnya tadi ya hati-hati ya gitu kan kehidupan di jalan raya. Banyak kejadian yang mungkin pada saat berada di jalan raya yang teman-teman lihat, yang teman-teman alami itu kan berbeda-beda tiap orang gitu. Nah itu diambil sekepingnya, tidak perlu harus yang beberapa hari atau yang momen yang paling unik, momen yang paling berkesan, mungkin momen yang paling menyentuh, momen yang paling kelihatannya oh ini ya gitu ya yang gue banget seperti itu mungkin ya. Nah, setiap kepingan puzzle yang ditulis oleh masing penulis itu nanti akan dikumpulkan dalam satu buku kumpulan kisah bersama. Nanti akan dilakukan oleh si publishing dan Mas Indra gitu ya, akan mengumpulkan tulisan teman-teman ini nanti akan diseleksi untuk menjadi satu buku atau beberapa buku kalau banyak penulis nanti ya biasanya sampai 10 buku ini menjadi untuk kumpulan kisah bersama. Nanti temanya mungkin nanti akan Mas Indra berikan atau seperti biasa dari penerbit ya akan diberikan. Nah, teman-teman bisa memikirkan atau bisa mengingat kembali atau mungkin mulai mencari memasang antena dari seluruh indera untuk apa ya kira-kira tulisan yang akan teman-teman tulis sesuai dengan tema yang akan dibawakan oleh penerbit untuk dikumpulkan seperti itu. Kemudian penulis itu dia tadi. Jadi penulis itu harus pandai mengambil kepingan puzzle yang unik dan berbeda dari penulis lainnya. Sehingga akan ada beragam kisah inspiratif dalam satu buku tersebut. Jadi kalau bisa seperti tadi, teman-teman ambil kisah yang paling unik dari tema yang disodorkan, tema yang
yang sudah disepakati untuk ditulis seperti itu. Jadi ambil kisah teman-teman yang paling unik, yang untuk ditulis, yang paling yang menurut teman, oh iya ini kayaknya bisa dibagikan lain daripada yang lain seperti itu. Jadi nanti pada saat pembaca membaca buku tersebut, mereka bisa mengambil banyak inspirasi dari berbagai penulis. Seperti tadi tentang kisah Jumpalitan menjadi ibu itu kan dari tulisan yang ditulis oleh banyak ibu rumah tangga, tapi dengan berbagai macam profesi. Ada yang ibu rumah tangga murni, ada ibu rumah tangga berkarir, bekerja, seperti itu. Ibu rumah tangga murni pun juga berbagai ragam. Ada yang ibu rumah tangga murni yang mempunyai banyak anak, yang kisahnya mempunyai dengan si kembarnya, yang ibu rumah tangga murni akhirnya harus ikut suami ke luar negeri, ibu rumah tangga murni yang riwah istilahnya ya, repot ketika pembantunya pulang gitu kan. Jadi berbagai macam kisah itu bisa dikumpulkan. Jadi masing-masing itu mempunyai kisah-kisah yang berbeda yang bisa dikumpulkan. Nanti akhirnya akan menjadi beragam cerita dalam satu buku yang tidak sama, tapi bisa banyak diambil nanti inspirasinya oleh pembaca seperti itu. Untuk menulis kisah inspiratif, kita tentu saja harus mempunyai ide dari tema yang mungkin nanti akan diberikan ya oleh penerbit, nanti temanya apa. Nah, kita berburu ide deh. Ide itu bisa dari pengalaman yang kita alami, dari pengalaman saudara, pengalaman teman, atau membaca. Sekarang kan banyak ya media sosial, banyak kisah-kisah yang ditampilkan dari kehidupan orang lain, bisa kita tulis, bisa menjadi ide, atau kita mesti harus memasang seluruh indera kita, bisa dari penglihatan, pendengaran, untuk menangkap ide-ide tersebut yang berkeliaran. Ide itu sebetulnya banyak, apalagi sekarang media sosial sudah banyak sekali ya, dari Instagram, Facebook, dan tiap hari ada berita, tidak hanya berita di televisi, tapi sekarang di media sosial pun udah banyak banget berita. Itu bisa kita ambil ide-ide untuk menuliskan kisah inspiratif. Kemudian yang kedua, kita buat outline-nya dulu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah bisa menulis gitu, terutama biasa menulis di blog ya atau diary, mungkin lebih mudah untuk menuliskan. Kalau mendapatkan ide langsung lancar aja menulis ya, tidak perlu membuat outline. Tapi untuk bagi teman-teman yang baru menulis, saya sarankan untuk membuat outline-nya agar kita paham, oh ya alurnya mau kita tulis apa, kemudian tokohnya bagaimana, dan segala macam. Yang terakhir adalah judul. Nah, ini judul ini yang paling penting, yang paling utama. Nanti judul ini bisa bisa, kalau judulnya menarik, judulnya kelihatan mewakili, judulnya kelihatan menjadi benang merah dari suatu naskah antologi, suatu naskah kompilasi, naskah bunga rampai dari satu buku, nanti bisa menjadi judul utama pada cover. Nah, ini harus pintar-pintar untuk memberi judul, karena judul yang menarik, judul yang bikin penasaran itu jadi membuat pembaca juga untuk penasaran untuk membacanya. Seperti itu. Bagaimana kita harus membuat judul? Biasanya saya sih membuat judulnya belakangan gitu, atau mungkin sudah di awal judulnya ini, tapi nanti bisa saya ganti. Saya siapkan beberapa judul yang kira-kira judulnya lebih cocok seperti itu. Nah, bagaimana menemukan ide? Nah, tadi dia, ide bisa didapat dari mana saja. Kita optimalkan indera panca indera kita dengan cara melihat, mendengar, bisa juga kita dengan merenung atau melakukan interaksi, melihat seperti tadi saya bilang, melihat tontonan, banyak tontonan, bisa dari melihat televisi, melihat sekarang media sosial ya, banyak Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain seperti itu. Kemudian mendengar sekeliling kita, mendengar yang ada di sekitar kita, mendengar pembicaraan
yang ada di sekitar kita lah, atau mendengar telepon segala macam. Kemudian kita bisa juga dengan merenung. Kebanyakan orang mencari inspirasi juga dengan merenung. Tidak harus merenung di pantai atau pergi ke gunung atau pergi kemana gitu ya. Tapi bisa saja merenung di kamar untuk mendapatkan inspirasi. Atau bisa juga dengan melakukan interaksi, mengobrol, bersilaturahim, bercakap-cakap, berbicara. Mungkin dari obrolan, dari cerita itu, dari silaturahim itu kita bisa menemukan ide. Seperti yang waktu itu yang Vaclav tentang kisah penderita kanker, waktu itu kumpulan kisah tentang penderita kanker, kisah-kisahnya bagaimana mereka menjadi survivor kanker itu. Nah, waktu itu saya kebetulan mempunyai sahabat saya yang udah lama tidak bertemu gitu, ngobrol kembali, dan dia menceritakan tentang kisahnya selama ini. Ternyata beliau adalah survivor kanker dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Tapi dari situ perjuangannya saya minta izin untuk menuliskannya gitu, menuliskannya dalam satu buku Bunga Rampai itu tentang kisah sahabat saya itu, sahabat SMP. Jadi ceritanya beliau terkena kanker otak waktu itu, kanker otak, kemudian bersamaan dengan beliau mendapat vonis kanker, beliau juga mendapatkan kabar yang mengejutkan gitu ya, beliau hamil anak kedua waktu itu. Nah, bagaimana perjuangan beliau untuk menyelamatkan bayinya, operasi, kemudian kemo, dan akhirnya berhasil melampaui semuanya, itu saya tuliskan di dalam buku Bunga Rampai tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang setelah berapa belas tahun ya, sekitar 12-13 tahun beliau sudah melakukan hal tersebut, sampai sekarang masih sehat dan anaknya juga sehat, alhamdulillah seperti itu. Nah, itu ide itu bisa kita ambil dari mana saja. Kemudian kita buat outline-nya dulu, kita tentukan outline itu apa sih sebenarnya? Outline adalah kerangka karangan. Kalau kita waktu SD juga kan kita, ayo buat kerangka karangan dulu sebelum menulis gitu kan. Nah, sama seperti kita membuat tulisan yang lain, untuk memudahkan kita menulis kita inspiratif pun sebaiknya juga membuat outline, yaitu outline adalah outline untuk kita sebagai pegangan, kerangka karangan sebagai pegangan kita menulis, jadi tidak melenceng dari apa yang mau kita tuliskan. Jadi outline adalah kerangka karangan yang dibuat dari awal hingga akhir, jadi merupakan panduan bagi penulis untuk menulis cerita. Dengan membuat outline, maka cerita yang sedang ditulis dapat segera diselesaikan. Outline ini beda ya dengan blurb. Blurb itu yang di belakang cover biasanya ya. Itu sekeping tulisan yang membuat pembaca penasaran, nggak boleh spoiler sampai akhir, tapi membuat oh iya jadi pengen baca seterusnya gitu. Tapi kalau outline harus lengkap, justru harus diketahui seluruhnya gitu, dari awal sampai akhir tuh apa, kita mau ngapain, akhirnya gimana hasilnya, seperti itu. Dan kalau misalnya, apalagi kalau saya merasakan sendiri ya sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengantar anak, harus menyiapkan ini itu dan sebagainya gitu ya. Terkadang tidak bisa duduk langsung sekali duduk untuk menulis cerita dari awal dan akhir sampai akhir. Nah, outline ini menjadi panduan kita, menjadi pegangan kita, menjadi rambu kita untuk menulis supaya tidak melenceng. Jadi supaya juga ingat gitu, oh iya saya sampai sini nulisnya urutannya. Feel-nya kalau kita baca akan kerasa lagi kalau kita baca dari awal gitu. Jadi tidak tiba-tiba kalau misalnya kita mempunyai ide gitu ya, mempunyai ide lain gitu. Kalau kita tidak mempunyai outline itu nanti akan bingung di kepala kita gitu kan. Bertabrakan, jadi akhirnya nggak selesai-selesai. Tapi bagaimana kalau kita membuat ide, padahal kita sudah mendapatkan ide yang lain, padahal kita sudah membuat outline. Nah, itu justru akan lebih mudah. Mungkin ide yang baru itu bisa menambah atau memperkaya atau jadi memperbagus ya tulisan kita, atau bisa jadi ide yang itu tidak nyambung. Akhirnya, oh ya lebih baik ide yang baru datang ini kita skip,
kita buat tulisan yang lain. Jadi kita bisa menentukan gitu. Kalau kita sudah membuat outline, tiba-tiba ada datang ide pada saat kita menulis yang lain. Jadi ada rambu kita. Kalau enggak akan selesai-selesai nanti kalau misalnya kita tidak membuat outline seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi ya membuat judul. Nah, judul ini harus sesuai dengan isi cerita dan harus dibuat menarik agar orang tertarik untuk membaca seperti itu. Memang apa ya? Istilahnya susah-susah gampang, gampang susah-susah, gampang susah gitu, gampang-gampang susah untuk membuat judul. Karena memang harus latihan, harus sering melihat ya display-display di toko buku gitu kan. Atau sekarang kan banyak ya toko buku online. Kita lihat aja apa sih yang membuat kita tertarik dalam membaca, apa yang membuat kita penasaran dalam membaca suatu buku itu. Memang harus ditimbulkan feel ya, ditimbulkan rasa gimana membuat judul yang greget, judul yang bagus, judul yang menarik, judul yang membuat orang penasaran untuk membaca tulisan kita. Seperti itu. Harus latihan terus membuat judul, sama halnya dengan latihan menulis. Tidak hanya bisa kita niat menulis, pengen jadi penulis, pengen punya buku, tapi nggak menulis-menulis, ya tidak akan sampai seperti itu. Jadi semuanya perlu latihan. Nah, yang tadi saya bicara tentang outline, tentang kerangka karangan. Kalau dulu di SD mungkin bisa teman-teman flashback kembali bagaimana menulis outline, mungkin bisa saya sederhanakan. Kalau membuat outline itu kita tentukan dulu. Yang pertama, tokoh atau karakter yang kita ingin tampilkan dalam cerita kisah inspiratif. Tadi kan kisah inspiratif itu bentuknya faksi ya. Fakta, ini cerita bener loh, cerita nyata. Tapi yang mau kita tulis dalam bentuk fiksi. Karena sekarang trennya seperti itu ya, faksi. Fakta yang ditulis dalam fiksi untuk kisah inspiratif. Agar orang lain yang membaca pun lebih tertarik, tidak monoton ya. Karena kebanyakan kalau untuk yang sebelum-sebelumnya, sebelum ada tren tentang faksi ini, kisah inspiratif terkesan seperti diari ya, atau seperti curhatan seperti itu. Tapi kalau begitu dituliskan dalam satu buku, dalam bunga rampai, ditulis dengan faksi, jadi lebih menarik dan membuat pembaca berasa membaca cerpen, tapi sesungguhnya ini kisah nyata loh, seperti itu. Jadi tentukan dulu tokoh atau karakternya. Tergantung dari ide ceritanya dan tergantung teman-teman ingin menuliskan tentang apa, siapa yang akan menjadi tokohnya. Kemudian tentukan juga setting atau latar, kemudian alur atau plotnya, kemudian konflik, dan terakhir endingnya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tokoh atau karakternya? Teman-teman bisa menentukan, ada tokoh utama, ada tokoh pendamping. Tokoh utama ini bisa protagonis, bisa antagonis. Tokoh pendamping pun bisa protagonis atau antagonis. Yang terutama harus ditentukan adalah tokoh utamanya. Tokoh pendamping bisa berapapun. Tokoh utama mungkin juga bisa 1, 2, bisa, tetapi biasanya terutama yang menonjol gitu ya. Yang menonjol, yang sering tampil di dalam cerita kita atau menjadi fokus atau menjadi objek jadi cerita kita itu, siapa itu menjadi tokoh utamanya. Apakah dia sifatnya baik, protagonis atau antagonis yang akhirnya membuat pembaca itu sebel, apa yang membuat kita itu jengkel, mangkel. Kan ada kalau misalnya di sinetron ya, seperti itu ya. Kalau kita menonton cerita, film atau apa, kalau kita bisa menampilkan baik ya, sering latihan gitu, akan kerasa gitu loh. Kalau berhasil membuat orang itu, wih ternyata sifatnya begini, tanpa kita jelaskan orang itu sifatnya baik, penolong, atau misalnya tukang marah atau apa, dari penggambaran secara keseluruhan ceritanya, akan kelihatan kalau tokoh utamanya itu protagonis atau antagonis, seperti itu. Kemudian tokoh pendampingnya juga terserah teman-teman, tapi kalau bisa sih jangan terlalu banyak ya tokoh pendamping yang untuk pendamping tokoh utama, kecuali kalau figuran ya, misalnya di sekolah bareng sama teman-teman atau apa gitu, misalnya dalam kegiatan event lari kan banyak gitunya sebagai oh iya ketemu ini nih, tapi itu kan tokoh figuran. Tapi yang ditulis utamanya adalah tokoh utama dan tokoh pendamping, supaya mungkin bisa berdialog ya, berdialog dengan tokoh utamanya seperti itu. Kemudian teman-teman juga tentukan
kalau untuk tokoh atau karakternya itu sifat dari karakter itu. Bisa bersifat fisik dan bersifat emosional. Sifat fisiknya apa? Lebih menekankan pada panca indera atau ciri khas dari fisik karakter tersebut. Misalnya tinggi, cantik, berkacamata, bersepeda, biasa bersepeda gitu fisiknya gitu kan. Kemudian emosionalnya itu bawaan kebiasaan gitu ya, sifatnya sehari-hari biasanya apa ya, termasuk ya keyakinan, pandangan hidup, adat istiadat seperti itu. Misalnya jadi ceria, pemalu, pendiam, cerewet, ini contohnya untuk tokohnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi setelah tokoh kita tentukan juga setting atau latarnya. Setting atau latar itu apa sih? Setting atau latar itu unsur dalam suatu cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Settingnya apa sih, latarnya apa sih gitu, biasanya kan gitu ya kalau nulis gitu ya. Nah, setting itu ada dua, setting tempat dan setting waktu. Sementara setting tempat itu ada indoor, ada outdoor. Misalnya indoor itu di dalam ruangan, misalnya di dalam kamar, atau di dalam dapur, atau di dalam kelas, di dalam ruangan kantor, atau di aula, atau yang berupa apa ya, dibatasi oleh tembok atau ya tertutup seperti itu, semacam itu. Kalau outdoor ya mungkin teman-teman bisa di halaman atau di jalan raya, misalnya di stasiun kereta api, di luar ruangan gitu yang tidak dibatasi oleh tembok seperti itu. Nah, itu bisa tentu teman-teman tuliskan dulu settingnya mau di mana nih, ceritanya di mana, settingnya di mana. Bisa nggak kalau misalnya kadang-kadang kita mempunyai kisah inspiratif gitu, sebetulnya ceritanya itu hanya di dalam rumah gitu, di dalam kamar, tapi kalau kita ingin, oh ya lebih asik gitu, nanti bisa lebih ini kita pindahkan settingnya di suatu tempat lain, boleh nggak? Boleh aja gitu ya, boleh aja, asal tidak terlalu didramatisir ya, istilahnya diada-adain gitu, yang benar-benar mengalir supaya menunjang cerita itu boleh gitu. Untuk settingnya juga harus teman-teman tentukan juga apakah waktunya siang, malam, pagi, sore, atau misalnya kalau misalnya ada berbagai negara gitu ya, seperti tadi dalam kisah inspiratif Jumpalitan Menjadi Ibu, ada teman saya yang uh, harus mengikuti suaminya pergi ke luar negeri dengan membawa beberapa anaknya gitu. Bagaimana dia menceritakan settingnya itu waktu itu lagi ada di Jepang, musim dingin gitu kan, bagaimana dia mempersiapkan sekolah dan sebagainya, waktu itu pagi sampai siang waktunya. Jadi tentukan dulu teman-teman, bagaimana setting tempatnya, bagaimana setting waktunya, seperti itu. Kemudian plot atau alur. Nah, ini juga plot atau alur ini menentukan sekali untuk cerita. Sama seperti menurut cerita lainnya, kalau tidak ada plot, tidak ada alurnya, tidak akan jadi cerita gitu. Plot atau alur itu apa sih? Dia bentuk pengorganisasikan cerita yang terjadi atas kejadian-kejadian dan urutannya. Jadi urutan cerita. Nah, plot atau alur ini ada 3 macam. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur gabungan. Alur maju itu apa? Alur maju itu jadi alur yang maju, sebenarnya maju. Jadi ceritanya dari awal sampai hari ini, dari kemarin sampai sekarang, dari 2 hari yang lalu sampai sekarang, seperti itu. Misalnya kejadian tadi pagi gitu ya. Tadi pagi saya mau berangkat kerja, misalnya ada teman-teman yang bekerja di kantor berangkat kerja gitu kan, kemudian di kantor, kemudian kisah di meeting atau segala macam, kemudian persiapan pulang, kemudian sampai di rumah seperti itu alur maju namanya. Kalau alur mundur gimana? Kalau alur mundur flashback, jadi kisah mundur ke belakang. Jadi kita yang sekarang bercerita tentang mundur ke belakang. Kalau tadi yang ke kisah hari ini dari pagi gitu ya sampai sekarang itu ini dibalik. Misalnya ceritanya oh ya udah sampai di kantor gitu kan, teman-teman udah sampai di kantor mau mengeluarkan catatan meeting tiba-tiba mencari-cari di apa di tas tidak ada gitu. Oh catatan meetingnya kemana nih gitu.
di dalam notes biasanya atau di buku agenda seperti itu, teman-teman mencari nggak ada. Kemudian flashback belakang, menelusuri di mana catatan meeting itu berada. Alurnya mundur jadinya. Oh iya, tadi saya ngapain aja waktu waktu sebelum berangkat ya? Apakah sudah dimasukkan catatannya atau misalnya sudah atau ketinggalan di mana? Tadi saya nulisnya di mana gitu kan? Misalnya tiba-tiba sambil menyiapkan sarapan notes-nya itu ikut ke dapur gitu kan, seperti itu. Jadi mundur, ceritanya mundur dari yang sudah di kantor itu biasanya berpikir ke belakang gitu kan, mundur gitu, mengingat lagi apa yang kejadian yang sebelumnya, seperti itu. Kalau alur maju, mundur, flashback ke belakang. Kalau alur gabungan bagaimana? Alur gabungan tentu saja gabungan dengan antara alur maju dan alur mundur. Yang tadinya misalnya tadi sudah di kantor, sudah ingat gitu ya, mengingat lagi tadi catatan meetingnya di mana gitu kan. Oh iya lupa, tidak mundur ke belakang. Kemudian tiba-tiba oh iya kan catatannya tadi saya selipkan yang buku notes tadi di dalam tas laptop di satunya, jadi dia bawa dua tas misalnya, harusnya tadi biasanya di tas yang biasa dia pakai dia taruh di tas laptop seperti itu. Nah kembali maju jadinya, oh ya dia sudah menemukan, kemudian kembali meeting dan sebagainya, itu gabungan. Jadi setelah maju mundur balik lagi maju seperti itu, jadi bisa digabung-gabung. Ini butuh pembiasaan menulis sih. Kalau untuk yang lebih mudahnya biasanya menggunakan alur maju. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa atau ini bisa membuat alur gabungan seperti itu. Jadi memang menulis itu perlu pembiasaan, perlu latihan seperti itu. Nah, kemudian konflik. Nah, ini yang utama sekali dalam suatu cerita. Konflik ini merupakan esensi dari sebuah cerita. Kalau kita nggak punya konflik, tentu saja nggak ada cerita, ya sesederhana itu. Jadi cerita itu yang membuat enak dibaca, yang membuat menginspirasi, yang membuat bisa pembaca mengambil hikmah, yang bisa kita tuliskan, bahkan kita sebagai penulis menuliskan itu karena ada konflik, ada kejadian, apapun gitu ya. Nah, jadi tokoh utama dan konflik, kemudian cara mengatasinya itu akan menghasilkan suatu cerita. Konflik itu yang menjadikan cerita itu greget, ya. Jadi penasaran untuk dibaca, dan cara mengatasinya itu yang solusinya itu yang mungkin akan menjadi inspirasi. Jadi ada hikmah ya yang bisa diambil oleh pembacanya atau bahkan penulisnya sendiri seperti itu. Nah, tugas penulis tidak hanya menciptakan konflik, tapi juga membuat konflik yang berarti bagi pembaca. Semakin dekat makna konflik itu bagi pembaca, semakin besar kemungkinan menarik perhatian mereka. Jadi ya seperti tadi yang saya bilang dengan sekeping puzzle. Jadi kita pintar-pintar, mungkin banyak ya kejadian-kejadian yang kita alami di jalan raya aja, ketika kita berada di jalan raya aja banyak kejadian kita alami. Misalnya ada pencopet, misalnya di sebelah dengan berbicara ngobrol dengan orang yang tidak dikenal, atau mungkin tiba-tiba kita mendapat telepon dari orang tua atau dari ini, tiba-tiba kita di jalan harus kembali ke rumah. Itu banyak sekali kejadian-kejadian. Nah, bagaimana cerita atau kita ya pintar-pintarnya kita untuk mengambil sekeping puzzle itu yang konfliknya berhubungan dengan tema tapi berarti bagi pembaca gitu, yang kira-kira berbeda, yang bisa jadi pembelajaran pembaca untuk mau membaca cerita kita, semacam itu. Nah, konflik itu ada dua macam. Ada konflik fisik, ada konflik batin. Jadi tidak harus konflik itu berantem-beranteman gitu ya, melibatkan konflik fisik gitu ya. Jadi kayak kalau kesenggol, terjatuh gitu, misalnya di jalan terjatuh, ada komplotan pencuri, banyak ya komplotan pencuri atau pencopet gitu kan, yang membuat mangsanya, korbannya itu disenggol dulu atau apa, itu konflik fisik gitu kan, seperti itu bisa jadikan suatu cerita gitu dalam cerita tema di jalan raya seperti tadi. Atau konflik batin.
Konflik batin itu ada yang terjadi di dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana kita bertarung, berbicara dengan ego, atau mungkin dengan sisi-sisi yang ada di dalam diri kita, atau pikiran-pikiran kita. Kalau saya dulu suka apa ya, mengibaratkan kalau saya berbicara sendiri suka banyak tokoh-tokoh yang ada di kepala saya. Yang ini mengusulkan ini, yang ini mengusulkan ini, yang ini menganjurkan ini, yang ini menyuruh begini, seperti itu kan. Itu terkadang saya tuliskan apa yang terjadi di dalam diri saya gitu. Otak saya, pikiran saya gitu, hati saya, batin saya, perasaan saya, seperti itu. Itu termasuk dalam konflik batin. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa dituliskan apa sih yang akan menjadi konfliknya gitu. Konflik mana yang akan teman-teman tunjukkan. Seperti kalau misalnya dalam beberapa kemarin yang buku yang terakhir yang terbaru itu kita kisah perceraian, ada teman-teman yang menuliskan tentang konflik batin gitu ya, tentang pertarungan di dalam hati antara mau berpisah dengan suaminya atau tidak, atau misalnya ada lagi konflik tentang anak yang melihat perceraian orang tuanya akhirnya gelisah atau apa di dalam hatinya, seperti itu. Jadi bisa kita tuliskan seperti itu, kita masukkan konfliknya, mau kita konfliknya seperti apa gitu, seperti itu. Kemudian ending. Nah, cerita ini tentu saja harus berakhir kan, namanya kisah, cerita gitu. Kalau kehidupan kita berakhir dengan kematian. Kalau ending dalam cerita ada dua ya, ada dua. Ada yang pertama happy atau unhappy ending. Happy tentu saja ending yang menimbulkan kegembiraan atau pembaca menjadi terlalut, oh iya jadi ikut tertawa, seperti itu kan. Kalau unhappy yang mungkin jadi akhirnya pembaca menjadi larut dalam cerita, ikut merasakan kesedihan, merasakan empati, merasakan perasaan yang dituliskan oleh penulisnya, seperti itu. Kemudian juga ada ending terbuka dan tertutup. Tertutup ya, momen saat itu udah selesai. Cerita pada saat itu, keping puzzle yang kita tulis pada saat itu sudah selesai, sudah berakhir, sudah ada solusinya. Sementara kalau yang terbuka bisa jadi kita membuat oh ya masih bingung apa namanya tokohnya atau apa, akhirnya tidak tahu. Ya biasanya kalau misalnya dalam sinetron ya, lanjutan episode selanjutnya itu ending terbuka, seperti itu. Nah, berilah sesuatu bagi pembaca untuk diingat. Bisa berupa hikmah yang kita petik, bisa juga nasihat, humor, harapan di masa depan, atau yang lainnya. Jadi hikmah itu tidak perlu harus menggurui, tidak perlu harus kita tuliskan secara jelas hikmahnya. Oh ya, apa namanya hikmahnya seorang anak apa nanti, atau ditulis dalam bawah, biasanya kalau kita waktu SD dulu ya, nulis cerita, kemudian pesan-pesannya gitu, atau hikmahnya yang kita petik gitu kan, ada di dalam itu, tidak perlu. Tapi kalau kita menulis dengan membaca itu saja, pembaca sudah melihat, oh iya jadi hiburan aku nih gitu kan, membaca cerita ini, membaca kisah ini aku jadi gembira gitu, yang tadinya sedih nggak jadi gembira, jadi happy, jadi penghiburan, bisa gitu. Jadi inspirasi itu tidak harus hal-hal yang serius gitu, membuat pembaca ikut gembira, ikut bahagia, atau melupakan masalahnya sejenak, atau menjadi pembelajaran, atau menjadi suatu hal yang bisa diikuti, atau menjadi merasakan pernah merasakan hal yang sama nih, seperti itu. Jadi hal-hal yang sekecil itu bisa menjadikan happy, bisa menjadikan pelipur bagi pembaca, itu termasuk inspiratif, seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi. Dari seluruh outline tadi, dari 5 poin tadi, yang paling penting adalah dalam menulis kisah inspiratif, dalam menulis cerita, kita harus mempunyai sudut pandang. Nah, di dalam menuliskan kisah inspiratif, sudut pandang itu memiliki peran utama ya, selain tadi tema, alur, penokohan, setting. Nah, sudut pandang itu biasa kita sebut POV atau point of view. Nah, sudut pandang ini apa sih? Sudut pandang ini adalah cara penulis
menempatkan diri dalam sebuah kisah. Penulis yang mampu berkisah dengan baik dengan sudut pandang yang dipilihnya akan membuat pembaca seolah-olah menjadi tokoh utama atau berkawan dengan tokoh utama. Jadi sudut pandang ini penting banget gitu. Kita tentukan dulu, kita mau menuliskannya pakai sudut pandang yang mana. Biasanya ada 2 sudut pandang yang biasa digunakan oleh penulis ya. Ada sudut pandang yang kedua juga biasanya dalam artikel atau dalam ini ya penulisan ilmiah. Tapi biasanya kalau untuk nulis faksi, nulis cerpen itu ada 2 sudut pandang. Sudut pandang orang pertama yang biasa digunakan. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Bagaimana sudut pandang orang pertama dan ketiga perbedaannya? Kalau sudut orang pertama adalah saya atau aku yang berbicara. Jadi hanya perasaan saya atau diri sendiri yang bisa menggambarkan cerita itu. Dia tidak bisa masuk ke perasaan orang lain. Dia tidak bisa masuk ke pikiran orang lain. Dia tidak bisa melakukan hal yang membicarakan hal yang dilakukan oleh orang lain karena dia di luar dari orang lain itu, karena dia berada pada sudut pandang orang pertama. Jadi gitu. Jadi sudut pandang orang pertama, jadi dia harus berbicara dengan kata saya atau aku. Ciri-cirinya tulisan yang menggunakan sudut pandang orang pertama itu adalah dia biasa menggunakan katanya aku atau saya. Aku atau saya. Itu untuk sudut pandang orang pertama. Jadi tidak bisa tuh misalnya aku begini tapi tiba-tiba dia merasakan sudut pandang merasakan perasaan temannya atau pikiran temannya, tidak bisa. Berbeda dengan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang ketiga itu seperti semacam kamera ya, semacam kamera seperti itu. Jadi dia bisa melihat, memantau siapapun. Dia bisa melihat atau merasakan pikiran siapapun gitu yang ada di dalam kawasannya dia gitu, dalam kamera seperti itu. Dia bisa, dan biasanya kalau sudut pandang orang ketiga itu dia bisa menggunakan kata nama-nama ya, nama tokohnya si A, si B, si C. Kalau sudut orang pertama menggunakan kata saya atau aku, kalau sudut pandang orang ketiga itu atau VOV 3 itu biasanya menggunakan nama, kata Budi, kata Rina, kata Henzo, kata siapa gitu. Henzo, Ria, dan Tina pergi kemana gitu. Itu sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau saya pergi bersama Henzo, Rina, itu harus sudut pandang orang pertama. Gitu. Jadi paham ya? Bedanya sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu kita berbicara dengan kata saya atau aku. Jadi kita menceritakan ceritanya dengan menggunakan kata saya atau aku. Jadi tapi ada bagaimana baiknya gitu ya menulis kisah inspiratif. Apakah lebih baik dengan sudut pandang orang pertama, orang ketiga? Ini tergantung enaknya di mana ya. Kalau biasanya kalau saya itu kalau kisahnya tentang saya gitu ya, saya lebih nyaman menggunakan kata saya gitu dibanding sudut pandang orang ketiga. Tapi biasanya juga kadang saya tidak pengen diketahui kalau itu kisah inspiratif saya. Boleh kan gitu kan. Kadang-kadang orang seperti itu ya, menggunakan semacam oh ya ini cerita orang lain loh, jadi menggunakan sudut pandang orang tiga. Jadi menggunakan nama-nama tokohnya seperti itu. Jadi tergantung teman-teman mau memilih sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Seperti itu. Kemudian nah ini dia yang harus teman-teman perhatikan dalam menulis kisah inspiratif. Jadi tidak asal menulis cerita gitu, apalagi kalau yang bersinggungan dengan orang lain. Yang pertama, tidak menuliskan hal-hal yang mengandung sara. Ini sudah umum ya, untuk menghindari gitu ya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, bila merupakan kisah orang lain, maka harus dengan seizin orangnya. Seperti tadi saya menuliskan kisah tentang sahabat saya gitu, harus seizin dia. Kalau tidak ya jangan gitu. Kalau misalnya kita tetap ngotot ditulis dan dia tidak ridho, tidak rela, kemudian dia menggugat gitu kan, saya bisa masuk dalam ranah ini ya, ranah kepolisian dan segala macam gitu. Jadi harus dengan seizin orang yang bersangkutan. Yang kemudian ketiga,
tidak mencantumkan nama asli narasumber bila yang bersangkutan tidak berkenan. Nama dan tempat boleh disamarkan. Jadi misalnya tadi seperti tadi, saya ingin menuliskan kisah teman saya, tapi teman saya boleh izinin, tapi dia bilang gitu, jangan ditulis namaku ya gitu. Nah kita boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi boleh gitu menuliskan narasumbernya misalnya namanya Rini, kita ganti namanya Sari seperti itu. Tempatnya juga kita ganti, yang tadinya misalnya di Jogja kita ganti misalnya di Jakarta atau boleh. Nama dan tempat boleh disamarkan. Jadi harus seizin dengan orangnya gitu. Kalau perlu kita biasanya sih ditulis di bawahnya berdasarkan kisah dari si X gitu. Nama disamarkan gitu kan. Biasanya gitu kalau kisah inspiratif yang mengambil dari orang lain. Kemudian boleh membuat cerita menjadi dramatis tapi tidak untuk cerita yang didramatisir. Jadi boleh kita kalau misalnya kita merasa ceritanya oh ya ini ada suatu percakapan dialog yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya ceritanya cuma gitu aja, cuma asal ngobrol itu nggak asik gitu. Bagaimana kalau kita tambahin dengan dialog-dialog yang lucu atau dialog yang misalnya dialog tambahan yang ya semacam itulah yang lucu yang boleh gitu ya, tapi tidak berlebihan gitu. Benar-benar kita ngambil intinya untuk percakapan yang mau kita masukkan seperti itu. Kemudian yang kelima, tujuan penulisan kisah inspiratif itu untuk memberi hikmah, bukan mengumbar aib sehingga perlu hati-hati menulisnya. Jadi penting banget teman-teman ya, menulis kisah inspiratif itu jangan sampai tulisan kita itu dianggap mengumbar aib, jadi gibah gitu ya, menceritakan hal-hal keburukan orang lain, terutama kalau misalnya kita menuliskan cerita inspiratif, cerita dari teman ya. Jadi benar-benar harus hati-hati menuliskannya. Seizin dia, terus gitu ya. Kemudian kita ambil poin-poinnya. Nah ini perlu keluasan kita ya, perlu kita pilih kalimat-kalimat yang akhirnya ini bukan gibah loh, bukan aib loh, tapi ini kita ambil sebagai suatu pelajaran gitu kan. Jadi harus pinter-pinter. Jadi kembali lagi teman-teman harus banyak latihan menulis untuk dapat memilih kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Dituliskannya dengan baik walau hanya beberapa halaman. Ada pembukaan, isi dan penutup. Jadi tadi ada outline-nya. Dituliskan dengan baik dari awal sampai walaupun kan kisah inspiratif kan cuma skipping puzzle ya teman-teman, bukan seperti novel yang sampai berapa puluh halaman sampai beratus halaman. Hanya paling 4 sampai 6 halaman. Biasanya rata-rata seperti itu, 4 hingga 6 halaman maksimal. 4 halaman karena kan dia terdiri dari kumpulan kisah yang ditulis oleh beberapa penulis dalam satu buku. Jadi kalau misal kepanjangan juga terlalu bertele-tele gitu kan. Jadi kita buat dalam yang panjangnya cukup untuk sekali dibaca dan membuat pembaca itu bisa mengambil inspirasinya. Biasanya rata-rata antara 4 sampai 6 halaman. Nah, dan terakhir tadi temukan judul yang menarik perhatian. Nah, untuk tips membuat judul ini biasanya saya menuliskan judul itu terakhir ya. Setelah saya membaca semuanya kira-kira judulnya apa, dan itu tidak hanya satu judul. Biasanya saya membuat beberapa judul yang kira-kira menarik, 10 judul. Kemudian akan saya eliminasi menjadi 5 judul, 3 judul, dan biasanya kadang-kadang kalau misalnya kenal gitu ya dengan editornya, saya bisa diskusi. Kira-kira judul yang enak mana ya, judul yang bagus apa ya, judul yang menyundul istilahnya, yang jadi akan menarik perhatian yang mana ya. Tapi kita kasih tahu ya ceritanya tentang ini, judulnya saya udah ngambil pilihan ini, kira-kira apa. Dan biasanya nggak hanya judul, atau misalnya kalau misalnya ada yang bagus ya bisa diambil dari judul yang saya pilih, atau bisa jadi kolaborasi dari pembicaraan dengan editor saya itu untuk menemukan judul yang menarik perhatian seperti itu. Kemudian, nah ini dia contoh tulisan di blog saya. Waktu itu ini udah lama banget saya nggak menuliskan blog gitu ya. Jadi kebanyakan gitu ya, seperti saya gitu, mungkin teman-teman
banyak yang baru mulai menulis atau mungkin sudah menulis banyak buku antologi, dan pembiasaan menulis itu penting. Pembiasaan menulis itu penting, apapun, apalagi sekarang sudah banyak medianya. Ini saya mempunyai blog itu dulu mulai dari tahun 2007 kalau nggak salah. Kemudian saya sekarang lebih sering menulis di catatan-catatan HP, di notes HP, atau mungkin di story-story saya seperti itu. Jadi nulis apapun, apapun. Jadi jangan menunggu event, jangan menunggu ada lomba, jangan menunggu dipaksa dulu. Tapi kalau ingin menjadi penulis yang baik adalah pembiasaan menulis, menulis dimanapun. Ini saya juga cerita ke belakang, saya juga jadi penulis itu, jadi editor itu karena tidak sengaja gitu ya. Karena saya terbiasa menulis di blog, terbiasa menulis di blog. Awalnya dulu putri saya yang menulis gitu kan. Karena terbiasa dia melihat saya menulis, dia menulis, akhirnya dia menerbitkan buku duluan, dan dari situ waktu itu ada editor yang perlu untuk menulis, membutuhkan naskah gitu, dan mencoba saya untuk menulis karena melihat tulisan saya di blog. Jadi mungkin saja kalau dari berdasarkan pengalaman saya ya, ada editor, ada penerbit yang mencari tulisan-tulisan gitu ya, atau mencari penulis-penulis gitu kan, untuk karyanya, untuk diajak bergabung dan karyanya diterbitkan di penerbit mereka seperti itu. Jadi kebiasaan menulis itu kalau kita tuliskan di blog ini ya contohnya seperti itu, saya tiba-tiba ditemukan oleh seorang editor gitu, Mbak tulisannya ini bisa nggak ya nulis ini, dicoba nulis gitu, oh enak tulisannya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, jadi menulis itu adalah praktik, menulis, menulis, dan menulis. Jangan cuma pengen menulis, tapi nggak nulis-nulis, nulis apapun. Dan biasakan menulis itu apa ya? Kita pikirkan, kita buat outline-nya walaupun secara nggak langsung, tapi sudah kita edit kalau perlu ya, kita self editing gitu kan. Jangan sampai tulisan kita itu berdampak tidak baik atau membuat pro dan kontra seperti itu. Nanti pada saatnya akan terbiasa, jadi menulis apapun akhirnya akan nyaman, akan enak gitu. Jadi gerbang gitu ya. Kalau menurut saya ya, gerbang dari kita bisa menulis berbagai macam genre awalnya itu dari tulisan inspiratif. Tulisan inspiratif itu nggak perlu harus di buku, tapi di blog bisa, di catatan pribadi bisa, di note HP bisa, atau di story manapun. Ini pengalaman saya. Jadi kalau kita terbiasa menulis, jadi begitu melihat membuka laptop itu nggak ngeblok gitu, nggak ngehang gitu. Jadi ini tips dari saya sih sebenarnya. Jadi menulis itu tidak perlu harus menunggu event, tidak perlu harus menunggu atau apa. Apalagi kalau ada event seperti ini ya, gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk melatih menulis gitu ya. Untuk menjajal juga kemampuan kita. Tetapi untuk sehari-hari, agar kalimat kita baik, agar tulisan kita nyaman, agar tulisan kita mengalir, agar tulisan kita enak dibaca, agar akhirnya membaca ngambil feel-nya ya, terasa feel-nya gitu, ya harus menulis, harus latihan seperti itu. Jadi ini sudah selesai sepertinya, saya tutup. Ya, seperti itu untuk sharing saya hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Indra. Terima kasih Mas Indra, teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Sinta Handini. Ini teman-teman udah nggak sabar ya pengen tanya. Insya Allah. Ini silakan teman-teman yang bertanya bisa raise hand dan akan kami panggil satu persatu. Ya, silakan sudah ada yang raise hand. Iya, ini udah ada satu. Silakan yang lain yang mau raise hand, silakan nanti bisa konsultasi langsung, bertanya langsung kepada Mbak Sinta Handini. Oke ya, tadi udah banyak diuraikan. Ini ada yang tanya materinya dibagikan, ya materinya yang PowerPoint dibagikan dan juga yang rekaman video ini nanti juga dibagikan. Iya, nanti insya Allah setelah kelas ini nanti saya berikan ke Mas Indra PDF-nya. Ini ada yang pertama ada Bu Elis Pujawati, kemudian yang kedua Bu Linda dari Mandua Banyumas. Ini
Bu Elis dulu ya. Silakan Bu Elis dibuka mic-nya, di-unmute Bu Elis. Oke, silakan ya. Sudah ya Pak? Sudah, Ada sudah. Pak? Sudah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, terutama Pak Indra, Mbak Sinta. Pak Indra, mudah-mudahan tidak bosan melihat saya hampir setiap event. Masya Allah. Sering ikut nih Bu Elis. Iya. Baik Bu Sinta, ada pertanyaan dari saya, tapi sebelumnya jujur saja Bu Sinta, saya ini baru ya, karena mungkin saya kurang baca ya. Itu ada faksi. Barusan saya penasaran, saya lihat. Ternyata arti faksi dalam KBBI dengan cerita itu luar biasa berbeda. Nah, yang ini saya sorot aja tentang faksi yang kita bicarakan saja. Di dalam faksi atau cerita apapun, sebenarnya untuk judul itu yang ideal itu berapa kata? Karena saya pernah baca, saya pernah dengar, untuk sebuah judul cerita itu tidak lebih dari 5 kata. Kenyataannya yang saya lihat itu ada yang sampai 8 atau 9 kata dalam judul sebuah cerita. Nah, menurut Bu Sinta, yang benar itu berapa kata untuk judul? Itu saja dulu Mbak Sinta, terima kasih. Sama-sama Bu Eli, terima kasih. Ini untuk judul ya. Kalau judul itu sesungguhnya tidak ada batasannya, Bu. Tetapi kalau judul biasanya singkat dan menggambarkan apa yang kita tuliskan, tapi jangan sampai spoiler ya, jangan. Tapi membuat penasaran pembacanya. Makanya, nah itu benar tadi. Kalau bisa 5 kata sudah 5-6 kata seperti itu untuk judul. Kalau kita berbeda ya, kalau untuk penulis pemula dan penulis yang sudah hebat, mungkin seperti Terry gitu ya, 1 kata aja udah bikin kita penasaran karena kita bukan tertarik bukan melihat judulnya ya, melihat penulisnya siapa gitu kan. Sementara kita yang baru-baru ini berusaha menarik pembaca, menarik pembeli yang datang ke toko buku untuk membaca buku kita itu dari judulnya gitu. Jadi kalau bisa judulnya yang jangan terlalu panjang gitu kan. Panjang tetapi menarik boleh gitu kan. Jadi tergantung lagi gitu. Tergantung apakah bisa kita bicarakan dengan editor gitu. Tapi biasanya judul tidak sekitar 5, kalau 8 itu sudah cukup panjang, tapi kalau kesesuaiannya yang menarik, yang kelihatannya ya membuat penasaran seperti itu. Jadi tidak ada patokan resminya sih berapa gitu ya. Kalau untuk penulis terkenal, judul panjang sepanjang kereta pun mereka tidak melihat judulnya, melihat penulisnya. Bahkan judul dengan 1 kata pun, aduh, atau seperti kemarin, sesuk atau apa gitu ya, gitu kan cuma kelihatannya gimana, tapi membuat penasaran seperti itu. Jadi kalau untuk judul itu gampang-gampang susah, tadi kan saya bilang susah-susah gampang-gampang susah, tergantung selera juga, tergantung apa ya pembaca gimana gitu, penasaran itu harus emang ada feel kita ya, kita editor dan penerbit, penulis, editor dan penerbit untuk menentukan judul yang pas seperti itu. Jadi bisa didiskusikan sih Mbak. Makanya tadi saya bilang kan kadang-kadang saya tidak, kalau membuat judul tidak hanya 1 judul, saya membuat beberapa judul yang nanti saya ajukan kepada editor untuk dipilih, atau bisa juga nanti editor yang mengusulkan judul yang terbaik, atau nanti bisa berdiskusi dengan editor mana judul yang terbaik seperti itu. Jadi seperti saya tadi saya bilang, jadi kalau untuk judul itu apa ya, ini market ya, pembaca senangnya gimana, kadang ada yang suka begini, ada yang suka begitu, tapi yang terbaik aja deh. Jadi harus dibicarakan, penulis mengusulkan gimana judulnya, editor juga memberikan masukan, dan penerbit menyetujuinya. Seperti itu sih Mbak. Kalau sudah ini. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama. Kalau bisa dibuat aja alternatif judul. Kalau Mbak Elis bikin judul apa, bikin alternatif sekitar 2, 3, 4 judul boleh.
Kalau saya sih membuat judul itu tergantung ceritanya, kebutuhan cerita memang judulnya seperti itu. Tapi saya sampai dengan saat ini tidak pernah membuat judul enam lebih dari 6 kata karena memang kebutuhannya begitu. Iya, Itu sesuai dengan isi ceritanya begitu. iya. Dan memang yang judul yang ideal seperti itu 5, 6, 3 sampai 6 kata seperti itu. Iya, itu yang sering saya buat judulnya ya seperti itu. Kadang Ya, hanya 2 kata bahkan. ya betul. Ya. Kayak kemarin saya juga baru aja membuat cerpen judulnya Kacamata Neta. Jadi bisa juga kita bikin judul tergantung berima gitu. Tak gitu. Kita kacamata siapa Neta. Nah, aku bikin penasaran nih kacamata Neta kenapa nggak biasa gitu kan. Nah, Neta itu saya ambil supaya berima kacamata Neta seperti itu. Jadi kita bisa membuat judul-judul semacam itu. Kita kombinasikan, kita bikin berima gitu kan yang menarik dari pembacanya seperti Ya. itu. Bu Sinta boleh nggak satu lagi aja Ya, pertanyaan silakan. saya? Gini, karena sekarang ini kita seolah bersaing dengan gadget ya. Jadi di Vizo itu dan lainnya itu banyak sekali. Sehingga bahkan anak-anak remaja juga sebenarnya seringnya bacanya itu di Google di HP aja. Karena lebih praktis mungkin dibawa kemana-mana. Nah sebenarnya ini gimana ya Bu Sinta untuk menumbuhkannya itu sebenarnya menurut saya agak sulit. Gimana sih caranya? Mungkin ada tips bagi kami, terutama saya, bagaimana menumbuhkan supaya anak itu gemar membaca buku, bukan hanya di gadget saja gitu. Mungkin Ibu Sinta punya tips gitu, karena di mana ini sekarang mulai anak PAUD sudah pegang HP, apalagi anak-anak yang sudah dewasa, dan mereka lebih senang memang melihat di video atau dan lain sebagainya lah gitu. Nah, mungkin itu saya mohon tipsnya aja dari Bu Sinta untuk supaya misalnya para siswa atau anak-anak yang lain bisa lebih mencintai, lebih suka membaca buku daripada di gadget. Karena yang saya lihat, yang saya baca, entah mungkin pengetahuan saya memang yang kurang, itu kok kebanyakannya untuk dewasa. Dan kalau sekarang saya perhatikan kok lebih berani untuk, ya maaf gitu ya, untuk semuanya yang lebih ke arah ya maaf lah yang gitu-gitu ya, yang tanda kutip lah gitu. Dan menurut saya ini kalau dibaca oleh anak remaja ini menurut saya agak-agak bahaya gitu. Nah, oleh karena itulah saya sekarang Bu Sinta, saya berusaha untuk sedang dirilis gitu ya, sedang dimulai membuat novel untuk remaja awal, misalnya untuk kelas SD tingkat tinggi sampai usia 15 lah gitu. Karena eh, seperti saya katakan karena pengetahuan saya kurang, saya lihat di mana-mana kok seperti kurang gitu ya untuk novel remaja seusia mereka begitu. Nah, yang tadi tipsnya itu bagaimana ya Bu Sinta? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini kayaknya nggak dialami oleh Bu Elis atau saya. Ini kayaknya seluruhnya ya, karena ada teknologi seperti itu. Betul. Tidak bisa dipungkiri gitu. Memang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Bahkan mau menyita gadget pun saya kemarin seperti ke anak saya gitu karena telah melakukan ya janji gitu ya. Akhirnya kan ya itu dia tadi. Ya. Kita orang tua yang harus pegang peran gitu, konsekuen, memberikan konsekuensi kepada anak. Batas waktu berapa lama kita memberikan batasan untuk mereka bermain HP gitu. Karena mau nggak mau tadinya saya nggak pengen memberikan HP kepada anak saya yang masih SMP ya gitu. Saya pikir nanti aja kalau udah SMA gitu. Tapi kebutuhan untuk melihat WhatsApp grup kan, ada grup dari kelasnya, kemudian kebutuhan untuk kalau misalnya pesan ojek online seperti itu. Jadi kita nih orang tua, kalau menurut saya orang tua yang harus memegang peran. Saya dan suami sama-sama sepakat untuk memberi batasan dalam bermain game dan segala macam. Jadi HP itu benar-benar digunakan untuk fungsinya. Jadi kalau ada ketentuan gitu ya, Sabtu Minggu baru boleh pegang HP untuk kalau yang lain untuk sekolah. Saya seperti itu sama suami. Dan pembatasan untuk main game kan sekarang kan kita bisa mengontrol ya.
mana yang berapa jam untuk nonton YouTube dibatasin 1 jam sehari, atau misalnya main games setengah jam sehari, ada pembatasannya. Jadi benar-benar kita yang orang tua yang harus mengontrol Ibu kayaknya, bukan membiarkan ya karena sayang gitu. Justru kita mendidik karena kita sayang gitu. Sayang yang mendidik, bukan sayang yang memanjakan atau yang membiarkan, seperti itu. Dan kalau untuk membaca, nah itu dia. Ini salah satu masalah lagi gitu ya, membaca di gadget. Emang sudah masanya, udah zamannya sekarang ya, semuanya dengan teknologi. Bahkan membaca pun novel-novel, bahkan buku cerita anak banyak di media-media sosial, di website-website, dan apa yang harus menggunakan gadget. Yang mungkin kalau untuk buku cerita anak, buku cerita remaja, ada beberapa website yang menampilkan cerita-cerita yang baik, tapi harus diunduh dulu, di-print dulu, seperti itu. Tapi semuanya yang utama ada di website. Nah, itu masalahnya kan. Nah, itu dia, seperti saya bilang, ya kita orang tua harus berperan gitu kan, berperan untuk mengontrol anak-anak, membaca dengan ada konsekuensinya. Saya biasanya memberi reward sih, kalau bisa baca berapa halaman atau apa gitu, nanti rewards-nya main games boleh setengah jam, seperti itu. Dan itu games-nya kita pantau, seperti itu. Jadi benar-benar jangan sampai kita hilang kendali terhadap anak. Bacaan kita pantau juga, ini loh website-website. Jadi kita kalau bisa kok kita ngeblok gitu, mana aja yang kita blok, yang nggak boleh anak-anak main gitu, anak-anak buka gitu. Saya dan suami saya begitu, diblok gitu, mana aja gitu. YouTube dibatasin seminggu berapa jam gitu, 1-2 jam untuk melihat apa ya, pelajaran-pelajaran. Kadang-kadang harus ada apa ya, ada penguraian dari penjelasan yang di sekolah gitu. Oh ya, lihat YouTube aja gitu. Oke, dibatasi. Sinyalnya nih nggak baik nih, Bu. Ya, halo? Halo? Putus-putus, Bu. Oh gitu. Putus-putus. Sudah jelas sekarang? Ya, Halo? sekarang jelas. Ya, Tadi saya jadi bingung, ini saya konsentrasi banget ini. Tapi tetap putus-putus kan, tetap walaupun dengan konsentrasi nggak bisa saya dengar. Oh gitu. Ya, Iya. putus-putus ya Mas Indra? Kalau saya ke sini Bu. putus-putus. Di sini lancar, dan nanti Bu Elis besok bisa Oh nonton iya, YouTube ya, mungkin nonton di sinyalnya YouTube di Bu nanti Elis lebih sepertinya. ya. Oh Di sini iya. seperti Jadi Oke. seperti itu Ibu, kita Iya. berusaha mendidik dengan sayang, bukan mendidik dengan memanjakan. Jadi memang orang tua yang harus pegang kendali. Kita nggak bisa menghindari perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi harus kita atur. Apalagi memang di dalam literasi itu tidak hanya literasi dengan membaca buku fisik gitu. Kita bisa membaca dengan buku yang di dalam gadget itu, di dalam HP, melalui HP. Boleh baca seperti itu. Atau mungkin bisa kita berikan solusi, di print dulu. Banyak kok website-website ya, apa bacaan-bacaan yang bisa kita print secara gratis, seperti itu Ibu. Jadi kita kembali kepada kita orang tua yang bagaimana bijak dalam memberikan gadget kepada anak-anak, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bu Sama-sama. Sinta. Terima kasih Bu Elis. Ini masih ada beberapa penanya Mbak Sinta. Silakan. Ya. Dari Bu Maria ini. Oh, Bu Bu Mari. Maria ya. Dari Salatiga ya Bu Maria ya. Wah, dekat ya sama Mas Indra. Ya, 4 jam lah. Silakan Mas juga Mbak Maria. Ya, terima kasih Mas Indra, ketemu kembali. Wah, Terima berarti kasih sudah Mbak biasa. Sinta. Iya, Saya sama-sama Bu bersyukur Maria. sekali menyimak materi yang luar biasa dari Mbak Sinta. Sudah wajahnya cantik. Oh, Masya Allah. Wah, luar biasa, menerangkannya bagus tuh. Tadi saya tertarik dengan yang kisah sahabat yang sakit kanker. Saya penasaran, diberi judul apa? Judul, aduh saya lupa di mana. Jadi nanti saya berikan ke Mas Indra deh. Saya lupa judulnya. Judulnya apa? Saya penasaran. Boleh, Biar boleh. ada inspirasi Nanti ada PR begitu.
Siap, biar siap. ada inspirasi. Tuh. Ada di file di laptop saya, nanti saya cari. Ini saking banyaknya suka, karena saya nggak cuma nulis kan, saya juga ngedit, jadinya Iya, betul, iya. Makanya saya, wah luar biasa ini. Saya bersyukur saya memantapkan hati mengikuti pelatihan ini. Sambil terus nanti nulis memotivasi juga. teman-teman sekolah saya, ayo toh ikut. Ini kesempatan menulis kisah inspiratif begitu. Iya, nanti Itu. dituliskan juga, Bu. Kan nanti ada eventnya Mas Indra ya, Ada, menulisnya. ya. Nah, iya. Ikut Insya juga, Allah, Bu. ya, insya Allah saya akan berjuang Siap. mencoba mengikuti arahan. Tuh. Ya, itu saja saya penasaran itu. Siap, nanti saya kirim ke Ya. Mas Indra. Iya. Oh iya, pertanyaan saya lagi. Ya. Berarti dalam cerita inspiratif itu harus ada dialog atau tidak harus? Boleh ada dialog, boleh tidak. Tapi kalau untuk biasanya kalau untuk fiksi ada dialog ya, gitu. Lebih nyaman, lebih enak, dan lebih gimana ya? Lebih enak dibaca gitu. Jadi nggak monolog, nggak hanya baca deskripsi, narasi, atau ini sendiri ya, tulisan yang dari awal sampai akhir datar aja seperti itu. Kalau bisa ditulis berupa faksi, jadi fakta yang difisikan. Berarti kalau fiksi itu seperti nulis cerpen, ada dialognya, diusahakan seperti itu. Jadi lebih hidup. Sekarang ininya begitu sih, trennya ya, tren untuk menulis fiksi, menulis kisah inspiratif itu ke faksi seperti itu, Bu. Begitu. Berarti intinya seperti membuat cerpen, Iya, tetapi dari kisah nyata. Begitu. Iya, begitu. Oh, ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Akan ada contoh dari Mbak Sinta yang dikirim ke grup. Nanti ditunggu aja. Oke, silakan. Selanjutnya ada Bu Hafidah Hafid. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Hafidah Hafid dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sinta dan Mas Indra atas kesempatannya pada malam ini. Sangat menarik sekali materi hari ini. Saya ingin tanyakan tentang alur atau plotnya dalam sebuah kisah inspiratif, karena saya sudah menulis beberapa kisah, tapi ini ceritanya masih mentah, belum berani untuk menyatukan dalam satu bentuk buku, karena saya masih dalam tahap bertanya-tanya bagaimana cara atau bagaimana bisa menampilkan suatu buku. Jadi di sini saya masih bingung dalam pembuatan buku itu pada alurnya, apakah cerita saya itu termasuk cara menyusunnya alur majukah atau alur mundurkah atau gabungan. Saya masih bingung di situ, makanya saya sempat bertanya dari beberapa teman tentang bagaimana sehingga cerita saya yang menginspirasi seorang ibu sehingga bisa diterbitkan, karena saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki semangat belajar yang tinggi, karena sempat diputuskan proses pembelajaran itu waktu saya tamat SMA karena masih kuliah dan terjadi perjodohan. Jadi di situ saya tidak putus asa sampai setelah menikah masih punya semangat belajar yang tinggi untuk terus belajar dan belajar. Nah, dari kisah itu saya menceritakan, menulis dalam sebuah tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah atau masih mentah. Nah, di sini saya terinspirasi dari beberapa YouTube yang saya nonton, yaitu dari Mbak Sherly, dari Mbak Dina, sehingga saya bersemangat lagi, bangkit lagi untuk mau menerbitkan apa yang saya sudah tulis. Nah, itulah pertanyaan tadi saya, bagaimana cara mengatur ini alur majunya atau alur mundur atau alur gabungan. Mohon dijelaskan kembali ini.
Jadi sebenarnya itu kan kisah inspiratif berasal dari cerita ibu ya, kisah ibu sendiri. Iya. Kalau menurut saya, kalau untuk pemula lebih baik menggunakan alur maju aja dari awal sampai akhir. Itu lebih memudahkan kalau untuk pemula. Kalau belum terbiasa menulis, lebih baik menggunakan alur maju dulu. Alur maju aja dari awal sampai akhir ceritanya. Jadi dibuat outline dulu, awalnya gimana, terus ceritanya gimana, konfliknya mau apa yang dibuat, tokoh-tokohnya, terus endingnya gimana dari awal sampai akhir, alur maju aja dulu. Untuk pemula ya Bu ya, lebih memudahkan. Jadi nggak usah bingung nanti alur maju, alur mundur, alur gabung atau gimana. Bikin dulu aja dari awal sampai akhir, maju aja dulu untuk lebih mudahnya seperti itu. Jadi nggak pusing gitu. Jadi lebih baik saya sarankan kepada ibu untuk menulisnya alur maju dulu. Untuk alur maju aja itu lebih paling mudah, paling simpel. Jadi kita tidak perlu harus ke belakang lagi. Kadang kalau ke belakang lagi itu mundur itu harus ada membuat apa ya? Harus pembiasaan sih memang pembiasaan menulis bagaimana jadi kita tahu. Kadang-kadang kalau misalnya kita tidak terbiasa menulis, kita mau menulis alur mundur, jadi tidak terasa gitu. Kok kayak masih sekarang aja seperti itu. Jadi memang harus ada kalimat-kalimat yang membuat gimana ya, penyesuaian gitu ya. Karena terbiasa membuat kalimat, kita akan tahu, oh iya, ini pada masa lampau, ini pas masa sekarang. Jadi kalau untuk penulis yang baru, lebih baik alur maju aja dulu. Seperti itu, Bu. Alur maju aja dulu. Diteruskan, Bu, nulisnya. Saya dulu juga awalnya juga menulis juga gitu. Karena pembiasaan ya, nulis-nulis coret-coret, kemudian nulis-nulis di blog, gitu, seperti itu. Terbiasa menulis, jadi kita menulis saja dulu agar kita lancar menulis, agar enak gitu ya tulisannya. Seperti itu aja dulu. Latihan-latihan untuk menulis seperti itu. Iya. Ada lagi, Bu? Sudah jelas. Masih di-mute, Bu. Nggak kedengeran jawabannya. Jadi alur maju aja. Untuk lebih mudahnya alur maju aja dulu, Bu. Oke, mungkin yang lain dulu Mbak Cinta. Iya, boleh Mas. Boleh. Sepertinya Mbak Hamidah ada masalah Ini kendala. ada Mas Ahmad Sarif ya. Silakan dibuka mic-nya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Mbak Sinta yang sudah panjang lebar memberikan pengarahan pada kami. Begini Mbak Sinta, saya melihat bahwa dari karya tulis punya Mbak Sinta ini untuk kisah inspiratif ini kebanyakan dia arahnya ke ontologi ya Mbak ya. Iya, Seperti misalnya kumpulan tulisan emak-emak ya. Bahasa saya emak-emak, ibu-ibu ya, ibu-ibu. betul. Kemudian kumpulan tulisan dari orang-orang yang berjibaku di masa COVID kemarin gitu ya kan. Pertanyaan saya ini sebetulnya langsung kepada kegiatan kita ini. Nanti apakah memang diarahkan seperti itu? Maksudnya begini, saya khawatir saya sebetulnya ikut kegiatan ini sudah punya satu ide gitu atau satu tema, tapi khawatirnya tema yang mau saya bangun ini nggak cocok nanti dengan yang ditawarkan di grup ini. Jadi nanti maksud saya begini, apakah memang di kisah inspiratif ini nggak bisa kita tunggal karyanya itu tunggal ide kita, kemudian jadinya memang dia seperti novel dia, tapi dia kisah pribadi kita, atau memang nanti arahannya satu tema dari grup ini, kemudian kita harus
membuat tulisan yang sesuai dengan tema yang ditawarkan oleh grup ini gitu. Jadi gimana nanti Mbak untuk selanjutnya ini nanti gimana nih? Seperti yang Iya, gini sebenarnya Pak. Untuk event kali ini memang nanti akan goalnya membuat buku kumpulan kisah inspiratif dari banyak penulis gitu ya. Jadi nanti dengan Mas Indra ya temanya Mas. Nanti kalau Bapak misalnya mempunyai satu novel ya berupa kisah inspiratif, nanti bisa diajukan juga ke Mas Indra, nanti bisa diterbitkan juga ke Mas Indra diseleksi. Begitu ya Mas? Iya, jadi kalau pelatihan kisah inspiratif ini kan juga sudah beberapa kali diadakan. Biasanya temanya bebas, supaya nanti bisa semua penulis yang masih, ini kan karena ini kelas penulis berarti kan masih belajar, ini nanti bisa lebih mudah. Nah, ini nanti akan dikurasi, diseleksi, yang layak terbit itu akan diterbitkan dalam sebuah buku kumpulan kisah inspiratif. Seperti itu. Iya, jadi nanti ini kalau idenya berbeda dengan Bapak, jadi ide kan bisa banyak, Pak. Bapak simpan untuk ide Bapak itu menjadi novel, untuk menjadi naskah novel inspiratif solo ya. Bisa diajukan ke Mas Indra nanti dikurasi. Nanti ya Mas bisa diterbitkan Mas Indra tersendiri daripada dengan yang proyek kita kali ini akan membuat goalnya kumpulan kisah inspiratif dari banyak penulis. Nanti seperti nanti akan ada format penulisannya mungkin sekitar 4-6 halaman tadi yang seperti saya bilang. Iya, betul. Nanti sesuai tema aja, nanti Mas Indra penerbit mengajukan temanya apa, nanti dicari ide yang lain untuk ikut dalam kepenulisan proyek ini Mas Pak. Seperti itu. Ide banyak kok Pak. Nanti bisa dari ide Bapak, teman-teman, saudara, bahkan dari media sosial kita banyak mendapatkan ide untuk menulis kisah inspiratif. Jadi untuk yang khusus proyek Bapak, nanti tulisan aja tetap diajukan ke Mas Indra untuk dikurasi. Nanti yang ini berbeda, jadi Bapak mungkin bisa mempunyai 2 buku seperti itu. Buku kisah inspiratif sendiri dan kisah inspiratif antologi, seperti itu. Gini, sebentar Mbak, izin Mbak ya. Maksud saya gini, sebenarnya saya pemula, bukan yang sudah pernah buat. Tapi gini, apakah yang terbaik untuk format penulisan kisah inspiratif ini yang terbaik apakah antologi atau dia solo? Untuk pemula. Kalau yang ini antologi, Pak. Ini antologi. Ini antologi. Antologi. Ya. Semuanya saya rasa rata-rata ya, sebagian besar, bahkan hampir semuanya dari penulis teman-teman saya itu dimulai dari kisah inspiratif antologi. Ya, makanya tadi ada banyak buku antologi saya itu berdasarkan, ada yang berdasarkan rembukan kami bareng-bareng pengen nulis kisah apa nih, berapa orang gitu loh. Ada yang berdasarkan seleksi seperti ini, saya lolos seleksi seperti itu. Ada yang berdasarkan permintaan dari penerbit. Penerbit mempunyai tema ini, ada nggak beberapa penulis diajak untuk bergabung untuk menuliskan bersama, untuk menjadi kisah inspiratif. Dan rata-rata memang waktu itu yang lagi tren, sampai sekarang juga yang lagi tren, banyak karena penulis juga kebanyakan emak-emak ya, kisah emak-emak gitu ya di jalan raya, yang tentang kesibukan sehari-hari, seperti itu. Nanti Bapak mungkin bisa membuat dengan sekumpulan teman-teman di luar dari proyek ini untuk menuliskan tema bersama. Seperti kemarin ada sekumpulan komunitas ya Mas, Golden Age gitu ya, umur 50 ke atas, bapak-bapak dulu hampir 100 orang ya membuat kisah inspiratif ini. Jadi mereka membuat kisah inspiratif bersama, nanti akan dikurasi oleh Mas Indra, yang terbaik akan diterbitkan dalam buku antologi seperti itu. Begitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Ya. Masih ada 3 penanya lagi nih Mbak Sinta. Ya, silakan. Ya, mungkin nanti bisa lebih disingkat jawabannya. Ya. Oke. Soalnya udah 9:27. Ya silakan Mbak Yeni, bisa dibuka mic-nya Mbak Yeni. Mbak Yeni, halo. Mbak Yeni, bisa dibuka mic-nya? Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Yeni. Assalamualaikum, salam kenal Mas Indra, Bu Sinta. Waalaikumsalam, salam kenal Bu ya. Saya Yeni dari Sumatera Barat.
Masya Ini Allah. ada mau ditanyakan nih Bu Sinta, kalau apa namanya, kisah pribadi bisa kita jadikan kisah inspiratif ya. Terus apa kisah pribadi itu bisa juga kita olah jadi cerpen? Seandainya kalau bisa, apa beda penyajiannya dari segi penyajiannya antara kisah inspiratif ini dengan cerpen? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Iya, beda-beda tipis. Makanya itu sebenarnya kebanyakan cerpen juga kan nggak murni dari imajinasi ya, walaupun dia fiksi gitu. Kebanyakan juga berdasarkan dari melihat sekitar, membaca dan segala macam. Dan sekarang biasanya kisah inspiratif itu sekarang trennya ke faksi, mirip ke cerpen. Jadi sebenarnya kalau sudah terbiasa menulis cerpen, menuliskan kisah inspiratif mudah banget gitu loh. Kalau biasa menulis kisah inspiratif dalam diary, coba belajar menulis semacam-macam kayak cerpen gitu. Jadi apa ya, dituliskannya di dalam semacam cerpen seperti itu. Jadi emang beda-beda tipis, Ibu. Nggak murni itu cerpen itu hayalan, karena memang ya cerpen itu kan kehidupan ya rata-rata ya. Kecuali kalau emang cerpen imajinasi murni ya, imajinasi murni, tapi kebanyakan cerpen itu juga berdasarkan kisah nyata, cuplikan-cuplikan yang diambil dari faksi. Jadi sebenarnya beda tipis antara kisah inspiratif yang ditulis dengan cara faksi dengan cerpen yang berupa fiksi. Seperti itu. Jadi Terima kasih. mirip-mirip aja. Terima kasih Bu Sinta. Ini kan alhamdulillah udah pernah coba itu kan bikin cerpen itu bersama Media Guru kemarin kan. Bikin cerpen terus beranjak dari kisah pribadi juga gitu. Cuman dari segi penyajian tuh maksudnya beda tipisnya di mananya nampaknya gitu antara kisah inspiratifnya dengan cerpen yang diangkat dari kisah pribadi. Ya, kalau kisah inspiratif real kejadian gitu ya. Paling kita tambahin bumbu-bumbu ya supaya lebih menarik gitu ya. Bumbu-bumbunya itu berupa kita kasih apa ya, ceritanya itu alurnya atau bentuknya dalam bentuk faksi. Tapi kalau cerpen kita bebas, kita mau menggabungkan misalnya nih kisah kita digabung dengan orang lain, digabung dengan yang lain bebas kalau fiksi gitu. Kalau faksi otomatis memang tidak akan kelihatan dari pembacanya, tapi kita sebagai penulisnya akan merasakan, oh ini kisah inspiratif dari saya pribadi, dari teman saya atau dari saudara saya, keluarga saya gitu. Seperti itu, Bu. Kalau cerpen bisa gabungan, bisa. Nah, itu dia makanya disebut fiksi karena fiksi nggak murni juga ya, karena bisa berupa gabungan, nggak harus kisah pribadi, bisa kita gabungan nih pribadi, oh ya yang ini nih yang kayaknya ini ditambah sama kisah orang lain, ditambah kisah oh ya kemarin saya dengar cerita ini digabungin lagi seperti itu. Tapi kalau kisah inspiratif itu real, kisah nyata tapi yang dituliskan secara fiksi, jadi bentuknya fiksi, fakta yang difiksikan seperti itu. Berarti artinya di sini cerpen itu lebih bebas untuk penggabungan. Iya. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Bu Musiroh Salib, ya, silakan. Assalamualaikum Mas Indra. Assalamualaikum Mbak Sinta. Kapan kita off cam G? Ini kondisi semerawut soalnya. Silakan. Jadi kangen untuk semuanya. Matur nuwun untuk si publishing. Dari si publishing saya alhamdulillah sekarang sudah mulai mencoba untuk nabur benih-benih kebaikan di blog Kompasiana. Ini Mbak Sinta ngapunten, saya masih bingung menentukan judul dulu atau isi dulu. Karena seringkali untuk saya pribadi loh, kasuistik ini. Ketika judul selesai lalu saya nulis, ini kok nggak match ya antara judul sama cerita saya. Terus lalu saya rubah lagi. Saya sesuaikan dengan isi. Kadang-kadang bingung. Sesungguhnya yang mana yang harus saya fokuskan, judulnya ke isi atau isinya ke judul. Matur nuwun Mbak Sinta. Waalaikumsalam.
Ibu, ini masalah tidak hanya di Ibu, bahkan di semuanya, bahkan saya pun kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau untuk kebiasaan saya, terkadang menuliskan ada ide gitu, ada dari tema ada ide, saya oh iya saya menulis ini, akan menuliskan ini, saya buat apa ya coret-coretan dulu gitu ya. Mungkin pada saat itu udah kebayang judulnya, saya tulis judulnya. Tapi begitu sudah saya tulis, kok ragu ya gitu kan. Ada yang lebih cocok. Nah, seperti itu yang tadi saya bilang, supaya lebih kita pas gitu ya, kita yakin membuat judulnya apa, bikin aja dulu oret-oretan yang banyak dulu untuk judul, beberapa judul yang terlintas di kepala Ibu tuh apa aja judulnya, bisa 10, 20 gitu kan. Yang seperti tadi saya bilang, kita usahakan membuat judul sebanyak-banyaknya, nanti kita bisa eliminasi mana yang cocok ya, mana yang enggak ya. Bisa pada saat kita mengajukan naskah, nanti kita ada tulis catatan, ada judul yang lain gitu ya, judul yang lain bisa alternatif judul yang lain apa gitu, bisa kita ajukan kepada penerbit, kepada editor gitu. Nanti editor yang akan membantu memilihkan. Tapi kalau kita udah merasa yakin, oh iya judulnya ini, silakan. Tapi kalau misalnya belum, masih sampai terakhir itu bisa kita ajukan judul alternatif. Kecuali untuk lomba ya. Kalau untuk lomba harus sudah pasti judulnya ya, seperti itu. Judulnya harus kita yakin. Makanya kita buat dulu. Boleh Ibu membuat judulnya dulu, kemudian isinya. Tapi pastikan setelah menulis ceritanya sampai selesai, terkadang kita ragu ya judulnya benar nggak ya, atau kita mempunyai judul yang lain. Jadi ditulis aja dulu oret-oretan. Bisa Ibu minta tolong kepada teman, saudara, atau penulis yang lain, teman penulis yang lain untuk membaca kira-kira judul yang cocok atau yang mana ya, seperti itu. Ini gunanya untuk meyakinkan kita bahwa judulnya itu udah pas, seperti itu. Ini termasuk di dalam self editing juga sih Bu. Jadi kalau misalnya kita menulis supaya kita tulisannya baik, kita harus belajar self editing. Jadi nanti salah satunya apa ya? Salah satunya itu kita juga belajar untuk memberikan tulisan kita untuk dibaca, untuk dilihat bagaimana pendapat teman atau saudara atau yang membaca tulisan kita itu, untuk memberikan usul, saran, termasuk judul itu gitu ya. Terkadang kita sebagai penulis hanya melihat dari kacamata penulis gitu kan, tidak jadi subjektif terhadap tulisan kita. Kalau dibaca orang lain, nanti ada kacamata orang lain kan yang mungkin melihat kesalahan-kesalahan atau melihat yang lebih baik dari tulisan kita, seperti itu. Jadi ditulis aja dulu Bu, banyak-banyak aja dulu, nanti bisa dieliminasi. Bisa Ibu minta saran, minta setelah dibaca oleh teman-teman Ibu gitu, tulisannya ini apa ya, judulnya yang pas ya gitu, bisa seperti itu. Itu sih jalannya Ibu untuk memberikan judul yang baik, seperti itu. Halo Ibu, sudah cukup atau? Oke ya. Tinggal satu lagi nih Mbak Sinta dari Mbak Purwani Jayanti ya. Ini terakhir ya, ini terakhir, nanti kalau ada yang resen lagi kita cukupkan saja karena ini udah melebihi 6 menit nih. Ya. Oke, silakan Mbak Purwani Jayanti. Iya, Assalamualaikum Mas Indra. Waalaikumsalam. Mbak Sinta, terima kasih Mas Indra nih, top banget ya. Sesama ngapak saya bangga banget lah punya Mas Indra yang sering memberi fasilitas kelas-kelas begini Mbak Sinta, top banget. Iya betul. Mbak Sinta, saya juga di Cikarang ya, salam kenal, saya Purwani Jayanti. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemu. Materinya luar biasa Mbak Sinta, keren. Alhamdulillah. Udah dipahamin. Ini aja Mbak Sinta, saya kendala sering sih ya menulis kisah inspiratif gitu kan. Cuman ngalirnya itu bentuk narasi Mbak Sinta. Jadi untuk ke dialog kok kayaknya agak susah. Apakah boleh gitu ya bisa inspiratif itu full? Halo? Terputus suaranya? Oh, terputus Mbak Purwani, terputus. Iya, pada dasarnya boleh. Apalagi zaman dahulu itu kan ya kalau untuk nulis kisah inspiratif kebanyakan seperti semacam diary. Nah ini trennya untuk sekarang ini menuliskannya lebih
banyak ke arah faksi gitu. Kalau Mbak tadi Purwani biasa menuliskan narasi aja, mungkin bisa dicoba membuat seperti tadi ya, difaksikan gitu, dibuat seperti fiksi, seperti itu sih. Itu saran saya. Kita bisa belajar gitu. Boleh aja ditulis seperti itu, tapi sekarang ini trennya seperti itu, ke faksi. Jadi lebih enak, orang juga lebih bacanya lebih santai, tapi kena gitu. Inspirasinya kena, seperti itu. Nanti mungkin bisa didengar ya kali ya jawaban saya pas rekamannya sama Mbak Purwani. Kayaknya Iya, terputus. nanti bisa mendengar Oh iya rekaman. tuh, Ya. sinyal lab sendiri. Iya. Oke nih Mbak Sinta, terima kasih karena waktunya. Bisa dinyalakan kameranya, nanti saya foto. Ya, silakan dibuka kameranya bagi yang berkenan. Ya. Yang tidak membuka juga nggak apa-apa. Oke, ini akan saya foto ya. Kita foto bareng dengan Mbak Sinta Handini. Ya, silakan dibuka. Ada 9 slide ini. Slide, Masya Allah. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Ya. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Banyak ya Mas. Iya, ini sudah banyak yang keluar juga. Iya, benar. Tadi ada sinyal juga. Iya. Slide ke-6. Slide ke-7. Slide ke-8. Slide ke-9. Alhamdulillah sudah semua. Ya, terima kasih Mbak Sinta atas ilmunya. Ini teman-teman saya rasa mendapatkan banyak hal pada malam hari ini ya. Semoga nanti teman-teman bisa menuliskan kisah inspiratifnya dan bisa lolos kurasi. Amin. Ditunggu karya-karyanya ya Mas ya. Iya. Di Mungkin sebagai publishing. penutup ada closing dari Mbak Sinta. Iya, seperti yang sudah saya uraikan sebelum-sebelumnya, teman-teman manfaatkan event ini untuk menulis, nanti bahkan bisa jadi buku antologi, buku teman-teman nanti yang akan bisa dibaca oleh keluarga, anak, cucu, ini sebagai warisan terbaik gitu. Tapi jangan lupa untuk terus menulis, karena tulisan yang baik adalah menulis setiap hari, latihan terus setiap hari menulis dimanapun, bagaimanapun. Insya Allah nanti akan menemukan, tulisan kita akan menemukan jalannya. Insya Allah. Terima kasih, Mas. Oke. Ini untuk teman-teman, nanti info selanjutnya kami share di grup ya. Nanti ada PowerPoint, ada video rekaman, kemudian ada contoh-contoh kisah inspiratif nanti dari Mbak Sinta Handini. Dan juga nanti ada ketentuan menulis. Jadi teman-teman tetap stay di grup. Dan biasanya tuh kalau mau menulis perbanyak baca dulu ya. Nanti teman-teman yang mungkin belum begitu terbiasa menulis kisah inspiratif, sebaiknya banyak baca dulu baru kemudian menulis. Begitu ya. Iya, Ini 2000 buku loh di Publishing, Iya. banyak kisah inspiratif, tulisan. Iya banyak ya. Terima kasih Mbak Sinta, ya, terima kasih Sama-sama, Bapak Ibu Mas semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang indah dan semoga banyak manfaatnya. Kami dari Publishing memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan kami harapkan yang ikut di Zoom ini bisa lolos kurasi semua, dan semoga ada yang menang ya yang di grup ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan Zoom meeting. Ya, saya tutup aja ya ini biar. Ya Mas, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, saya tutup Zoom meetingnya.